Akhir ya untuk sirah sahabiyah dan mudah-mudahan teman-teman tidak melupakan materi-materi sebelumnya ya, dan juga bukan berarti berhenti belajar ketika nanti sesi sirah sahabiyah yang ini ya, yang sesi pertama ini selesai gitu. Karena kita sudah belajar Ummul Mukminin ya, sudah banyak mengetahui Ummul Mukminin. Jadi ini ada 2 lagi ya, pertemuan pekan ini dan insya Allah pekan depan. Nah, pekan ini kita akan mengenali satu lagi ibu kita ya. Salah satu lagi ibu kita namanya adalah Ramlah binti Abu Sufyan atau famous lebih dikenal dengan Ummu Habibah. Oke. Nah, ini siapa sih sebenarnya Ummu Habibah ini? Kita akan lihat ya banyak banyak sekali kisah yang disimpan oleh Ummu Habibah atau Ramlah binti Abu Sufyan. Nah, tema kita malam ini adalah hijrah dan ketabahan yang berbuah balasan mulia gitu ya. Kenapa yang menjadi highlightnya ini adalah karena memang kita akan melihat pengorbanan dari seorang Ummu Habibah ya. Kita pakai nama famousnya aja Ummu Habibah. Gimana perjuangan seorang Ummu Habibah ketika harus menghadapi ujian di dalam hijrahnya. Mungkin teman-teman juga ada yang baru hijrah atau mau hijrah ya, atau misalnya juga dulu pernah hijrah, jangan pernah hijrah ya, pernah hijrah itu berarti berhenti. Hijrah itu selamanya gitu. Jadi kita terus-terus berpindah ke state yang lebih baik ya, kita berpindah kepada level yang lebih baik dan lebih baik, itulah yang disebut dengan hijrah ya. Kita naik terus kepada level yang lebih baik, kepada tempat yang lebih baik. Nah, jadi gimana kisah hijrahnya Ramlah binti Abu Sufyan atau Ummu Habibah ini, dan gimana Allah memberikan balasan yang amat mulia kepada Ramlah atau kepada Ummu Habibah ya. Kita lihat nanti gimana kisahnya. Dan sebelumnya mari kita sama-sama membaca masing-masing ya. Kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, di sesi 10 ini ya, kita akan kenalan dulu dengan siapa itu Ummu Habibah. Oke, profilnya itu kayak apa? Mungkin teman-teman kalau disebut Khadijah kenal, Aisyah kenal gitu ya, Hafsah kenal, itu beberapa yang famous. Tapi makin ke bawah, makin ke ujung gitu ya. Baru-baru ini aku ngisi pengajian terus aku tanya gitu ya, berapa jumlah istri Nabi? Jawabannya 4. Ya, jawabannya 4. Coba sebutkan yang pertama dan yang terakhir gitu. Yang pertama Khadijah, yang terakhir Aisyah. Waduh, ini akhirnya sampai berapa kali percobaan ada yang benar ya, ada yang benar. Istri Nabi ada 11, yang pertama adalah Khadijah, yang terakhir adalah Maimunah ya. Minggu depan kita pelajari. Nah, jadi kita perlu mengenal karena Nabi itu pernikahannya bukan kayak orang biasa kayak kita ya. Kalau kita tuh kan nikah karena senang sama dia, cinta sama dia gitu kan. Kalau hidupku, kalau matiku gitu kan. Akhirnya menikah gitu. Tapi kalau Rasul tuh pernikahannya bukan karena itu. Pernikahannya memang karena perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga ada pertimbangan-pertimbangan yang memberikan manfaat buat kemenangan Islam dan kejayaan Islam gitu ya. Dan Nabi itu tidak bisa menikah dengan kehendaknya, apa namanya? Maksudnya kayak oh suka kawinin, enggak seperti itu, teman-teman. Jadi memang setiap pernikahan itu ada bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Mana yang boleh dinikahi Nabi dan mana juga yang tidak sebaiknya dinikahi Nabi gitu. Karena ada juga perempuan dalam beberapa kisah ya, beberapa riwayat ada perempuan yang datang kepada Nabi menawarkan diri gitu, tapi nggak ujuk-ujuk langsung dinikahin sama Nabi gitu. Jadi bukan karena lantas dia menawarkan diri gitu ya langsung mau dinikahi, nggak seperti itu gitu. Jadi perempuan-perempuan yang menjadi ummul mukminin ini memang bukan perempuan-perempuan biasa, teman-teman. Dan bahkan ya Rasulullah tuh tercatat pernah mentalak atau mencerai beberapa istrinya ya, karena apa? Karena nggak taat sama Allah ya, nggak taat sama perintah Allah, dan juga tentu otomatis nggak taat sama apa yang Rasulullah sampaikan gitu. Jadi Nabi tercatat juga pernah mentalak istrinya gitu ya. Kenapa ya? Itu karena urusannya adalah akidah dan tauhid. Nah, jadi Ummu Habibah ini adalah dalam urutan pernikahan beliau yang ke-10 ya, dalam urutan pernikahannya. Nama lengkapnya adalah Ummu Habibah binti Abi Sufyan As-Sakhr sebenarnya. Jadi sebenarnya nama aslinya bukan Ummu Habibah ya. Nama aslinya ada beberapa ikhtilaf, beberapa perbedaan, tapi yang terkuat adalah Ramlah ya. Yang terkuat namanya adalah Ramlah. Nah, cuman lebih terkenal itu dengan kunyah
ya, kunyahnya atau nama aliasnya gitu. Nama lengkap beliau adalah Ummu Habibah binti Abi Sufyan Sakhr. Mungkin teman-teman pernah dengar siapa itu Abi Sufyan atau Abu Sufyan ya. Abi Sufyan, Abu Sufyan itu sama teman-teman. Dan Abu Sufyan ini adalah tokoh penting di tengah bangsa Arab saat itu. Kemudian cukup apa ya? Cukup diplomatis lah pada saat dia masuk Islam ya, pada saat dia menjadi uh, memeluk Islam, menjadi seorang mukmin. Jadi itu nanti ada kisahnya dengan pernikahan ini juga, ada sangkutannya ya. Nah, ibunya bernama Safiyah binti Abi Al-As bin Umayyah. Ya, ibunya ini adalah bibi dari Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi nasabnya juga masih di lingkungan orang-orang penting gitu ya, masih di lingkungan orang-orang yang hebat gitu. Sebagaimana yang sering aku sampaikan, orang-orang Arab itu tidak punya raja tunggal, tidak punya satu pemimpin tunggal ya. Mereka itu terdiri dari pimpinan-pimpinan dari kabilah-kabilah, suku-suku gitu. Jadi tidak ada satu orang pemimpin di tengah bangsa Arab ya, adanya pembesar-pembesar. Makanya kalau teman-teman baca sirah ya, baca kisah-kisah terdahulu, pasti seorang pembesar Quraisy gitu ya, seorang petinggi Quraisy atau pada saat itu pemimpin bangsa Arab, karena memang tidak ada raja pada saat itu ya, di tengah bangsa Arab itu nggak ada raja, bukan apa ya, bukan type-nya mereka, bukan modelnya mereka punya raja. Nah jadi Utsman ya, kalau Utsman bin Affan itu juga salah satu bani yang terpandang, teman-teman, kaya raya, terpandang, mulia gitu ya. Dan Abi Sufyan ini juga adalah salah satu pembesar Arab pada saat itu ya. Jadi ini ya memang orang-orang penting, lingkarannya orang-orang penting gitu ya. Uh, Ummu Habibah ini lahir sekitar 17 tahun sebelum Nabi diutus menjadi seorang nabi gitu. Artinya berarti sempat apa ya namanya? Sempat berada di masa jahiliyahnya gitu ya, sebelum memeluk Islam. Nanti kita lihat bagaimana kisah hijrahnya dari sebelumnya tidak memeluk Islam dan kemudian ketika panggilan Islam datang dia langsung memeluk Islam. Nah, sedihnya ya, ini ada salah satu kisah sedih dari Ummu Habibah. Jadi sebelum menikah dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, Ummu Habibah ini, jadi Ummu Habibah itu adalah ibunya Habibah gitu ya. Habibah nama anaknya, anaknya namanya Habibah. Jadi sebelum menikah dengan Rasul dia udah menikah ya, punya suami namanya adalah Ubaidullah bin Jahsy ya. Jadi Ubaidullah bin Jahsy ini adalah suami sebelum dinikahi oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, yang menyedihkan dari kisah ini adalah jadi pada saat itu Ummu Habibah hijrah sama suaminya ya. Dia ketika panggilan Islam datang, begitu syiar Islam datang, dia kemudian langsung memeluk Islam ya. Ini salah satu orang-orang pendahulu juga nih, salah satu orang-orang yang awal masuk Islam. Nah, kemudian pada saat terjadi perintah hijrah ya ke Habasyah, kan Habasyah itu ada Habasyah 1, Habasyah 2. Nah, jadi Ummu Habibah dan suaminya ini ya, begitu masuk Islam, suami juga masuk Islam ya, dia masuk Islam, suami masuk Islam, dua-duanya masuk Islam, kemudian memutuskan berhijrah ya. Nah, ini suami istri yang solid gitu pada saat itu. Makanya kita kalau orang nikah, nih hati-hati ya, orang nikah itu jangan didoain kayak gini. Rukun selalu ya, gitu tuh. Jangan ya teman-teman. Kalau misalnya kita datang ke pernikahan orang ya, atau kita mendoakan teman kita yang baru nikah, jangan doakan rukun selalu ya gitu. Kenapa? Karena tidak semua kerukunan itu, tidak semua kekompakan itu baik ya. Contohnya yang rukun siapa? Abu Lahab sama istrinya. Itu rukun banget teman-teman. Rukun banget. Di mana gak rukunnya? Ya kan? Sama kan? Sehidup seneraka. Semati sejahanam gitu. Karena emang dua-duanya kompak. Dua-duanya rukun ya. Dua-duanya sangat-sangat apa namanya? Tidak ada perbedaan gitu, saling dukung, saling support. Nah, jadi teman-teman, kedua-dua orang ini gitu ya, kedua-dua orang ini Abu Lahab dan istrinya itu kompak gitu. Makanya kalau doain orang nikah tuh jangan kompak selalu ya, rukun selalu ya gitu. Karena tidak semua kerukunan itu, tidak semua kekompakan itu kemudian membawa kebaikan gitu. Ketika dalam pernikahan ada gemericik-gemericiknya gitu ya, ada naik turunnya ya, itu biasa. Makanya Rasulullah melarang dulu tuh orang kalau nikah ya. Dulu orang kalau nikah di zaman jahiliyah itu didoain semoga kamu bahagia dan banyak anak ya. Nah, semoga kamu bahagia dan banyak anak. Nah, itu banyak anak itu akhirnya dilarang sama Rasul karena pertama, letak kebahagiaan itu bukan pada banyak anak.
ya, bukan pada banyaknya anak. Yang kedua, ya siapa yang berani jamin gitu? Siapa yang berani jamin Allah memberikan rezeki berupa anak gitu? Karena istri-istri Rasul juga kan tidak punya anak ya, selain Khadijah dan juga Maria Qibtiyah tidak punya anak. Tapi kan ternyata hikmahnya apa? Hikmahnya besar kan? Karena memang Allah tidak mau Rasul itu punya keturunan yang dikultuskan, keturunan-keturunan yang kemudian dimuliakan hanya karena apa, dihususkan, dispesialkan gitu ya, hanya karena dia turunan dari Nabi Muhammad. Salah satu hikmahnya itu. Nah, jadi um, Rasul kemudian bilang ke orang-orang Muslim ya, untuk mengganti doa dengan yang sekarang sering kita dengar ya, barakallahu lakuma wa jama'a, barakallahu laka wal sorry, barakallahu lakuma barakallahu lakuma wa jama'a bainakuma bil khair gitu ya. Semoga Allah memberkahi kalian berdua dan kemudian menyatukan kalian berdua di dalam kebaikan. Nah, itu doanya gitu. Jadi nggak boleh doa banyak anak ya, rukun-rukun ya gitu. Itu adalah sesuatu yang menyalahi sunatullah karena nggak ada manusia yang selama hidupnya rukun terus ya, dan nggak ada juga orang yang bisa menjamin eh, datangnya anak di dalam rumah tangga gitu. Makanya Rasul mengganti dengan doa itu ya, dengan diberkahi dan kemudian dikumpulkan dalam kebaikan dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita balik ke kisahnya Ummu Habibah dan suaminya. Jadi pada saat itu Ummu Habibah dan suaminya itu sama-sama masuk Islam, kemudian hijrah ke Habasyah atau sekarang tuh Ethiopia ya, daerah Ethiopia, Afrika dan sekitarnya sekarang lah. Jadi mereka hijrah ke sana ya karena pada saat itu di Mekah nggak kondusif, orang-orang pada dibully, dibantai, disiksa. Akhirnya Rasul ngelihat, oh di Habasyah itu ada seorang raja ya, nama rajanya itu Raja Najasyi. Dia pada saat itu belum Muslim ya, dia belum Muslim, tapi kemudian dia ini kenapa orang Islam disuruh pindah ke sana, disuruh hijrah ke sana? Karena Raja Najasyi ini walaupun bukan Muslim, dia Nasrani ya pada saat itu, tapi dia terkenal sebagai raja yang adil, ya, raja yang adil dan melindungi semua orang yang ada dalam apa namanya, dalam pimpinannya, ya, dalam kepemimpinannya. Maka kemudian Rasul melihat, wah ini bisa orang-orang Muslim bisa keluar dari negeri ini ya untuk diselamatkan dulu ke sana. Maka disuruhlah hijrah ke Habasyah. Nah, sedihnya ya, udahlah sama-sama masuk Islam, kemudian sama-sama hijrah di eh, sana ya. Jadi pada saat itu, jadi kenapa kenapa yang sedih itu dari sini juga udah sedih ya ceritanya. Jadi Abu Sufyan, sorry. Iya, Abi Sufyan itu adalah bapak kandung dari Ummu Habibah ya. Bayangkan teman-teman, seorang anak harus pergi ya dari tanah kelahirannya, dari kampung halaman karena menghindari kejahatan yang dibuat oleh bapaknya sendiri. Gitu. Abu Sufyan itu pada saat itu adalah pimpinan kaum kafir Quraisy Mekah sebelum masuk Islam ya. Sebelum masuk Islam itu ini Abu Sufyan ini betul-betul permusuhannya kepada Islam tuh luar biasa. Makanya ada yang bilang gitu ya, orang yang sebelum masa hijrahnya itu luar biasa jahatnya, kalau dia tersentuh hidayah Islam, kemudian dia nanti akan menjadi luar biasa jihadnya. Dari jahatnya akan dia menjadi luar biasa jihadnya. Kenapa? Karena karakter. Itulah karakter. Nah, jadi Abu Sufyan itu dulu memusuhi orang-orang Islam ya sebelum masuk Islam. Bahkan anaknya sendiri dia nggak mau tahu gitu kan. Anaknya udah memeluk agama Muhammad, meninggalkan agama nenek moyang, nggak bisa dibiarkan ini anak gitu. Akhirnya sama Abu Sufyan anaknya sendiri diperangi ya, bahkan anak kandungnya sendiri diperangi. Nah, karena itu, karena kejahatannya Abu Sufyan, ya, Abu Sufyan ini juga salah satu asbab kalau teman-teman baca kenapa perang Badar terjadi. Nah, ini ada hubungannya dengan Abu Sufyan, ya. Perang Badar yang keren itu, yang peserta perangnya bukan cuma manusia tapi malaikat, ya. Perang yang banyak banget keajaiban dan keutamaannya. Pokoknya kalau teman-teman pelajari tentang perang Badar, wah itu takjub luar biasa ya. Filmnya juga ada sih, film animasi juga ada. Itu kita digambarkan gimana kerennya peristiwa itu. Nah, itu ada hubungannya dengan Abu Sufyan ya. Nanti teman-teman bisa cari sendiri referensinya. Karena itu di Sirah Nabi biasanya. Nah, jadi mereka lari dari kejarannya Abu Sufyan bin Harb. Nah, kemudian ketika di Habasyah, suaminya Ummu Habibah ya, si Ubaidillah ini tadi murtad. Ya, murtad, masuk Nasrani dan dia pengen ngajak istrinya. Dia pengen ngajak istrinya untuk memeluk ajaran Nasrani. Tapi Ummu Habibah ini konsisten ya. Dia tidak memeluk agama bukan karena pasangan. Nah, ini nih hati-hati nih teman-teman. Buat yang suka mungkin punya pengalaman pacaran beda agama ya dan segala macam.
pacaran beda agama itu secara fatwa MUI ya teman-teman, itu sudah diharamkan, ya sudah dilarang. Kalau kita bicara minggu lalu kita ngobrol ya tentang ahli kitab. Benar nggak kalau itu ahli kitab, perempuan-perempuan dari agama itu sekarang agama lain itu Yahudi dan Nasrani itu masih ahli kitab? Ya jawaban yang paling mendekati adalah sudah jauh karena sudah meninggalkan kitabnya masing-masing juga gitu. Jadi oke. Jadi teman-teman ketika diajak sama Ubaidullah ini gitu ya. Jadi satu hari ceritanya Ummu Habibah ini pernah mimpi. Dia pernah mimpi gitu ya. Ini waktu sudah hijrah ke Habasyah, dia mimpi suaminya itu mendatangi dalam keadaan wajahnya itu jelek banget gitu ya dalam mimpinya ini. Wajah suaminya jelek banget. Ini pertanda apa gitu dia bingung. Nah, ternyata gak lama dari situ suaminya ternyata terkena apa ya, bisa dikatakan ya bujuk rayu, kita nggak tahu apa juga yang dijanjikan gitu kan. Intinya adalah Ubaidullah kemudian murtad, masuk ke agama Nasrani karena memang yang paling banyak di Habasyah itu adalah agama Nasrani pada saat itu. Kan rajanya juga orang Nasrani gitu ya. Nah, kemudian entah apalah yang menjadi apa iming-imingnya kita nggak tahu. Nah, kemudian Ubaidullah murtad, masuk Nasrani dan mau ngajak istrinya. Ya, itu hati-hati makanya teman-teman. Apalagi kita perempuan nih di dalam Zoom ini, di dalam room meet ini kita semuanya perempuan. Nah, perempuan itu teman-teman, kalau di hukum negara, hukum agama ya, pasti perempuan ngikut laki-laki gitu. Karena nasab aja kita ngikut ke laki-laki, bukan kepada ibu kita. Nah, makanya hati-hati teman-teman yang buat perempuan ya, kalau pacaran beda agama dan segala macam, janganlah, lebih baik apa? Lebih baik sudahi aja gitu. Pacarannya aja udah salah gitu ya. Apalagi pacaran beda agama. Itu hubungan yang kita tidak akan pernah menemukan jalan keluarnya ya. Karena pengorbanannya adalah Tuhan ya. Demi meninggalkan pasangan demi Tuhan atau meninggalkan Tuhan demi pasangan. Nah, itu. Jadi nggak pernah ketemu solusinya gitu. Mau dibilang ya udah masing-masing agama aja gitu ya, masing-masing tetap dalam ikatan suami istri, tapi masing-masing menjalankan agamanya masing-masing. Sepengalaman saya ya, sepengalamanku mengenal beberapa teman-teman yang dari pernikahan beda keyakinan ya. Teman-teman gini deh, paling sederhana, bayangin aja ya, kita waktu kecil ya, kalau misalnya kita punya masalah, kita diajarin sama orang tua kita untuk berdoa, ya kan. Cara berdoanya emak kita sama cara berdoanya bapak kita sama. Akhirnya kita tahu, oh cara berdoa tuh gini. Oh gini cara kita menghubungi Tuhan kita, menghubungi Allah. Tapi bayangkan kalau itu diberikan dengan cara yang berbeda-beda. Ya, anak kecil itu pasti bingung teman-teman. Kan kalau udah gede bisa membedakan, iya udah gede lebih bingung lagi gitu. Karena dari awal sudah tidak ditetapkan mana yang akan menjadi ini loh cara kita berhubungan dengan Tuhan. Ini loh cara kita menghubungi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang menjadi sulit di dalam hubungan beda agama. Maka kemudian di dalam case-nya Ummu Habibah ya, Ummu Habibah kemudian tidak masalah ditinggal oleh suaminya gitu. Dan entah kenapa Ummu Habibah itu juga feeling dia merasa bahwa Allah akan menggantikan dengan yang lebih baik gitu. Ummu Habibah ngerasa wah ini insya Allah gantinya lebih baik, tapi gantinya siapa dia nggak tahu. Nah, Ummu Habibah karena suaminya sudah murtad ya, suaminya sudah memeluk ajaran Nasrani, maka kemudian Ummu Habibah tuh bertahan di Habasyah untuk nggak balik dulu ya, karena gimana mau balik gitu ya, nggak ada penjamin. Balik ke Mekah diserang bapaknya, tinggal di Habasyah, kalau mau sama suaminya juga nggak bisa gitu ya. Akhirnya dia cuma memutuskan tinggal berdua dengan anaknya yaitu Habibah. Jadi sudah tidak dalam pernikahan lagi dengan Ubaidullah. Kemudian siapa Ummu Habibah itu dengan anaknya saja berdua. Nah, teman-teman bayangkan ini yang disebut dengan sebatang kara di perantauan, gitu ya. Di negeri orang nggak punya jaminan, mau balik ke negeri sendiri diperangi bapak kandung, mau tinggal di negara orang dengan pasangannya sudah murtad. Nah, akhirnya inilah yang disebut dengan sebatang kara di perantauan. Jadi itu yang terjadi dengan Ummu Habibah ya. Nah, kemudian Rasulullah mendengar tentang case ini gitu ya. Maka Rasulullah mengutus Amr bin Umayyah ad-Damri kepada Raja Najasyi. Jadi pernikahan antara Rasul dengan Ummu Habibah ini itu kalau zaman sekarang tuh long distance, teman-teman. Ya. Dulu waktu aku belajar fikih tahun 2000 berapa ya? 2009 itu. 2009 aku masih di pesantren, ustadznya pernah nanya, dia bilang gini, "Coba kamu bayangkan suatu hari nanti pernikahan cukup pakai video," katanya. Pada saat itu kita
gimana ya gitu kan, pada saat itu 3G apa segala macam baru muncul, baru keluar gitu ya. Gimana caranya akad nikah pakai video gitu. Tapi pada saat itu kita sudah dikasih apa ya, semacam awareness itu dari ustadz kita, bahwa satu hari pernikahan dengan video itu ya bisa saja gitu, selama memenuhi syarat-syarat pernikahan itu sendiri gitu. Nah, itu sudah sempat diobrolin. Jadi kalau sekarang ada orang nikah pakai Zoom ya, suaminya di mana, istrinya di mana, itu sebenarnya sudah pernah kita obrolin, sudah pernah kami kaji dari sudut pandang fikih ya, tentang boleh apa enggaknya. Nah ini Rasulullah ada case nih, ada kisah sama Ummu Habibah. Jadi pada saat Rasul mendengar tentang bagaimana strugglingnya Ummu Habibah ini ya, bagaimana Ummu Habibah ini di perantauan begitu menderita, maka kemudian ada yang menyampaikan kepada Rasul, dan Rasul mengutus Amr bin Umayyah Ad-Damri kepada Raja Najasyi untuk meminta raja tersebut menikahkan Ummu Habibah dengan Rasulullah. Jadi Rasulullah menghubungi Raja Najasyi lewat, ya, mediatornya adalah Amr bin Umayyah Ad-Damri, dan kemudian meminta untuk dinikahkan. Jadi pernikahannya itu pakai perwakilan. Ya, pernikahannya pakai perwakilan, teman-teman. Nah, pada saat itu Ummu Habibah punya wakilnya sendiri, punya walinya sendiri ya. Nabi Muhammad pada saat itu mewakilkan mewakilkan juga dengan orang lain ya. Dalam hal ini requestnya ke Raja Najasyi. Karena kan di bawah pemerintahan atau di bawah naungannya Raja Najasyi ini ya. Dan di sana pun karena itu adalah tamu ya, karena orang-orang muslim itu adalah tamu, Raja Najasyi itu memang memberikan perlindungan khusus nih bagi muhajirin dari Mekah yang datang ke Habasyah. Karena jumlahnya juga nggak terlalu banyak kan, nggak terlalu banyak ya, sekitar catatan kalau nggak salah 30 sampai 70 orang gitu, sekitar itu. Jadi nggak terlalu banyak. Maka kalau istilah kita sekarang itu kayak pencari suaka gitu ya. Pencari suaka, maka kemudian ya pasti dilindungi secara khusus gitu. Terutama karena hubungan Raja Najasyi dengan Rasulullah itu juga baik ya. Makanya Rasul mengutus untuk meminta Raja Najasyi menikahkan Ummu Habibah dengan Rasulullah. Maksudnya menguruskan uh, urusan pernikahan ini gitu. Nah, pada saat itu mahar Ummu Habibah adalah yang termahal. Dari semua istri Nabi, mahar Ummu Habibah ini adalah yang termahal. Ketika itu maharnya 400 dinar. Loh, kok bisa mahal gitu ya? Karena yang menyiapkan adalah Raja Najasyi, teman-teman. Jadi, ketika Rasulullah mengutus Amr bin Umayyah ya untuk menyampaikan kepada Raja Najasyi, maka yang menyiapkan maharnya ya, yang menyiapkan seluruh kebutuhan akadnya, walimahnya itu adalah Raja Najasyi. Jadi sebelum nikah dikasih, kalau bahasa kita sekarang hantaran gitu ya, sebelum nikah dikasih hadiah-hadiah, kemudian saat nikah maharnya disiapkan 400 dinar, kemudian setelah menikah pun, setelah terlaksana akad gitu ya, maka kemudian Raja Najasyi menyiapkan lagi hadiah-hadiah tambahan untuk Ummu Habibah. Makanya Ummu Habibah ini adalah istri Rasul dengan mahar tertinggi. Ya, maharnya saat itu 4.000 dinar. Kalau mau ngitungnya satu dinar ini di zaman sekarang ya, satu dinar itu zaman sekarang kurang lebih mungkin sekitar 4 juta ya, 4 juta. Karena kan satu dinar setara dengan 4,25 gram. Jadi satu dinar sekarang ya itu setara dengan 4 juta. Jadi teman-teman bisa bayangkan 400 dinar kalikan dengan 4 juta. Berapa itu? Itulah besaran mahar dari Nabi Muhammad kepada Ummu Habibah. Makanya Ummu Habibah itu nggak ada yang bisa menyaingi maharnya. Dia adalah mahar tertinggi di antara seluruh istri Nabi. Nah, beliau dinikahi pada tahun ke-6 Hijriah, karena tadi jarak jauh kan ya, dinikahi pada tahun 6 Hijriah, dinikahkan di tahun ke-6 Hijriah, tetapi baru berkumpul bersama dengan Nabi ya, baru digauli sebagai istri, baru dibawa ke Madinah itu adalah pada tahun ke-7 Hijriah. Jadi cukup lama rentang waktunya. Nah, Ummu Habibah ini meninggal dunia di Madinah pada tahun 44 Hijriah di masa kepemimpinannya Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan ya. Jadi cukup cukup panjang juga usianya, cukup panjang juga umurnya sampai dengan di masa kekhilafan Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah ini adalah khalifah pertama dari Bani Umayyah ya. Muawiyah itu adalah pemimpin atau khalifah pertama dari Bani Umayyah. Jadi setelah pasca turunnya Ali bin Abi Thalib ya, kalau 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 nggak salah Ali bin Abi Thalib itu cukup pendek juga ya, cukup pendek. Kemudian dilanjutkan oleh Hasan dan Hussein ya, dengan semua fitnah fitnah yang datang ke kaum Islam pada saat itu, lalu kemudian turun kepada Muawiyah bin Abi Sufyan ya. Itulah awal mula adanya dinasti Bani Umayyah gitu. Itu
Wah, pokoknya ceritanya panjang ya teman-teman ya. Cukup panjang gitu. Nah, keutamaan Ummu Habibah. Kita lihat ya, keutamaannya Ummu Habibah. Ummu Habibah ini adalah orang yang bersegera menyambut seruan Islam. Jadi pada saat seruan Islam datang, pada saat Rasul menyampaikan tentang Islam, dia adalah golongan orang yang pertama berhijrah, ya, orang yang masuk ke dalam Islam. Dengan suaminya juga tadi, tapi suaminya qadarullah murtad di tengah jalan ketika hijrah ke Habasyah. Nah, ini sebenarnya teman-teman kisah, kalau kita ngelihat ya, ada orang, nggak tahu ya, ada yang suka nonton infotainment apa enggak gitu, atau nontonin di Instagram atau di TikTok. Kita tuh kalau ada artis murtad ya keluar dari Islam, atau misalnya tiba-tiba kita meragukan agamanya gitu, orang Indonesia tuh sangat 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 heboh gitu ya, sangat heboh untuk wah ini keluar dari Islam segala macam udah murtad bla 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 gitu. Rasul itu di zaman Rasulullah, bayangin ya, Rasulullah masih hidup, bahkan kisah atau kasus pemurtadan itu juga udah ada teman-teman. Dan sikap Rasulullah terhadap orang-orang yang murtad adalah nggak ada tuh direcokin gitu. Kamu keluar dari Islam ya, bla 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 segala macam gitu. Nggak direcokin. Ya, makanya kalau aku pribadi ketika ada artis atau apa gitu ya, tokoh publik yang kemudian memilih untuk keluar dari Islam, teman-teman percayalah hidayah itu datang dan bisa diambil. Ya, bisa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga bisa diambil ya. Allah berhak memberikan hidayah dan Allah juga berhak mencabut hidayah. Maka orang yang kemudian sampai pindah keyakinan, paling jelas adalah tandanya bahwa dia telah dicabut hidayahnya oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Keimanannya sudah dicabut. Jadi di masa Rasul juga ada, bahkan hafiz Quran loh teman-teman, hafiz Quran 30 juz, bayangin ya. Hafiz Quran 30 juz diutus ke satu negara, di satu negeri untuk menyampaikan Islam, menjadi pendakwah ya. Malah murtad. Itu Rasul masih ada, masih hidup ya. Masih hidup, masih di zaman Rasulullah sudah ada kasus seperti itu. Jadi itu ya sikap Rasulullah terhadap orang yang kemudian keluar dari Islam ya. Rasulullah tentu lebih paham ya, lebih tahu bahwa Allah berhak memberikan hidayah, Allah juga berhak mencabut hidayah dari diri seseorang. Makanya kita sepanjang hidup kita harus berdoa mudah-mudahan kita tidak akan pernah dicabut hidayah dari dalam hati kita selama-lamanya ya, sampai kemudian kita wafat dalam keadaan Islam. Karena lahir dalam keadaan beriman belum tentu kembali kepada Allah dalam keadaan beriman ya. Hidup pada saat lahir, kita terlahir sebagai seorang muslim ya, seorang muslim yang aslama, berserah diri, belum tentu kita pulang dalam keadaan Islam. Jadi yang namanya hidayah itu dijaga, dirawat, dipertahankan gitu ya. Nah, Ummu Habibah ini bahkan terkenal, Ummu Habibah ini juga meriwayatkan 65 hadis ya. Istri-istri Nabi itu banyak meriwayatkan hadis. Ya iya, karena kan hidup bareng sama Nabi. Hidup bareng, melihat apa yang Nabi lakukan ya, kemudian pasti hafal gerak-geriknya Nabi, kemudian juga mengingat apa yang disampaikan oleh Nabi. Nah, ini nih. Jadi istri-istri itu harus mau dididik sama suaminya, ya. Istri-istri itu harus mau diajar sama suaminya, dididik dengan baik. Nah, tapi kalau misalnya suaminya menyuruh kepada kemungkaran, itu baru tidak wajib untuk ditaati. Nah, Ummu Habibah ini juga sangat cerdas dalam hal diplomasi. Ya, jadi kan tadi kita udah sebutin ya di awal, bapaknya Abu Sufyan itu adalah pembesar Mekah, pembesar Quraisy yang pada saat itu belum masuk Islam. Oke. Nah, jadi ceritanya kalau teman-teman ingat ada namanya perjanjian Hudaybiyah ya. Hudaybiyah itu nama tempat. Jadi pada saat itu perjanjian Hudaybiyah sudah dibuat, tapi kemudian ada yang melanggar. Nah, inilah perjanjian Hudaybiyah ini juga menjadi salah satu asbab atau semacam linking dots menuju Fathu Makkah, ya, penaklukan Mekah. Nah, ini ada peran Abu Sufyan, dan Abu Sufyan itu pada akhirnya masuk Islam tuh ketika Fathu Makkah. Itu juga unik lah ceritanya, bagaimana dia masuk Islam. Nah, jadi pada saat itu ceritanya ya, Rasul itu sedang membahas tentang ini ya, orang-orang yang melanggar perjanjian Hudaybiyah ini. Maka kemudian Abu Sufyan, ini ceritanya nggak di Madinah teman-teman, ini ceritanya nggak di Madinah, ini ceritanya di luar Madinah dan juga di luar Mekah. Jadi ketemu di tengah, kalau bahasa Medannya itu jumpa tengah gitu. Nah pada saat itu Abu Sufyan masuk ke tenda anaknya, kan Ummu Habibah anaknya ya. Abu Sufyan mikir, wah ini gimana cara deketin Muhammad ini biar mau mengubah isi perjanjian ini gitu kan, biar nggak terjadi nih konsekuensi yang udah disepakati bersama ini, kemudian ada yang melanggar dari pihak
orang kafir ya, pada saat itu ada yang melanggar dari pihak orang kafir, gimana caranya biar nggak terjadi nih konsekuensi yang sudah kami langgar ini. Nah, Abu Sufyan mikir, paling gampang dari mana ya? Oh, paling gampang dari anak sendirilah gitu kan. Pada saat ini, pada saat kejadian ini Ummu Habibah sudah tinggal bersama dengan Rasulullah. Nah, pada saat itu Abu Sufyan hendak duduk di atas kasur Rasulullah. Ini hadisnya ya, redaksi hadisnya. Ummu Habibah sebelum Abu Sufyan itu duduk gitu ya, ditarik sama Ummu Habibah, ditarik kemudian langsung diberesin ya, dilipat. Bayangin bapaknya ini bapak kandung ya, bapak kandungnya mau duduk di kasur yang biasa dipakai suaminya sama dia ditarik gitu, ditarik dilipat, kayak nggak dikasih izin. Abu Sufyan ya bingung lah ya sebagai seorang bapak kandung. Abu Sufyan masih berusaha untuk mendiplomasi. Nah, dia bilang gini, putriku, anakku, aku nggak ngerti kasur ini, kenapa kamu tarik? Apakah kasur ini tidak layak bagiku? Ya, maksudnya karena kau pengen ngasih kasur yang lebih baik. Mungkin kasur itu udah sering dipakai, jadi kalau kita sekarang agak-agak tipis lah gitu ya. Kamu mau kasih saya yang lebih baik untuk bapakmu ini, atau memang aku yang nggak pantas duduk di situ? Kenapa kamu tarik gitu? Nah, ini anak kandungnya sendiri. Ummu Habibah bilang apa? Ya, ayah, dia bilang gitu, ini adalah kasurnya Rasulullah. Sementara Anda adalah seorang musyrik yang najis. Nah, lihat nih, sikap seorang anak kandung terhadap bapak kandungnya ketika berkaitan dengan perbedaan keyakinan. Ya, ini sikap-sikapnya para istri-istri Rasul ya, masya Allah. Jadi mereka paham bukan karena itu suaminya dan itu bapaknya. Kadang-kala kan kita repot memilih gitu kan, pilih ibu kandung apa ibu mertua gitu. Nggak, itu mah nggak pilihan, dua-duanya wajib ditaati gitu ya. Pilih suami atau ibu gitu, itu mah nggak usah dipilih, dua-duanya wajib ditaati. Nah, jadi Ummu Habibah ini paham posisinya masing-masing bahwa Rasulullah itu dia membela Rasulullah bukan karena semata-mata Rasulullah adalah suaminya, tapi karena Rasulullah adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka bapaknya yang dia tahu pada saat itu masih musyrik ya, pada saat itu masih belum memeluk Islam, dia bilang, Anda nggak pantas Pak, Bapak nggak pantas duduk di sini, Bapak kotor, Bapak najis, ya, Bapak nggak pernah mandi besar, Bapak nggak tahu wudhu, Bapak nggak tahu istinja, bahkan Bapak belum berislam Pak, Bapak najis, oke, makanya Bapak nggak boleh duduk di sini, karena ini kasurnya Rasulullah SAW. Nah gitu, anaknya mendiplomasi dengan baik. Padahal anaknya juga udah ngebaca, Ummu Habibah ini udah tahu ya, bahwa dia akan menjadi jalan dari bapaknya untuk melobi-lobi suaminya gitu. Ini kalau dibikinin sinetron panjang nih pasti gitu ya. Kasus apa namanya alurnya sangat-sangat luar biasa. Nah, jadi dia bilang ini kasurnya Rasulullah. Anda adalah orang musyrik yang najis dan aku tidak suka ayah duduk di kasurnya Rasulullah SAW. Nah, Abu Sufyan berkata, Abu Sufyan ngelobi lagi, wah ini anak saya nih, kayaknya nggak bisa dilobi, saya lobi lagi lah gitu ya. Putriku, kau menjadi jahat setelah berpisah denganku. Nah, ini biasa nih ya orang tua yang ngerasa, wah anakku udah lepas nih dari kontrolku, harus ditakut-takutin dikit nih biar dia balik ke aku gitu kan. Abu Sufyan bilang, putriku, kok kamu habis nikah sama Muhammad kok jadi jahat kamu ya? Nah, setelah kamu pergi meninggalkanku di Mekah, kamu hijrah ke Habasyah, ya didramatisir betul gitu ya, mendrama banget lah gitu. Oh kamu jadi jahat ya gitu. Padahal kan ya anaknya ngomong yang seadanya yang sebenarnya gitu kan. Nah anaknya dengan ingat ya ketika kita menyatakan sesuatu yang benar harus juga dengan cara yang baik ya, benar dan baik. Kata Ummu Habibah, oh enggak ya, aku nggak jahat, nggak jahat, nggak jahat ayah. Allah menunjukiku kepada Islam. Bahkan Allah memberikanku jalan petunjuk kepada sesuatu yang lebih baik. Dan Anda, ayah, gitu ya, adalah tokoh pembesar Quraisy. Lihat bagaimana dia mendiplomasi bapaknya sendiri. Bagaimana bisa engkau terluput dari memeluk Islam? Ya, udah mulai masuk nih diplomasinya. Sebagai orang besar, Anda malah menyembah batu yang tidak mendengar dan juga tidak bisa melihat. Halus kan? Tapi ini nusuk sebenarnya. Pak, kalau bahasa Indonesia sekarang gini, Pak, Bapak kan punya akal, Bapak kan orang pinter nih, Bapak orang penting, Bapak pemimpin, kok bisa-bisanya dengan semua kelebihan itu Bapak nggak masuk Islam, malah Bapak memilih menyembah berhala yang tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, dan nggak bisa ngapa-ngapain itu. Gitu kan. Abu Sufyan ini marah ya, marah karena kena kick sama anaknya sendiri ya. Jadi wajahnya kalau dalam kisahnya ditunjukkan Abu Sufyan itu wajahnya jadi nggak enak ya, langsung nggak seneng.
Kemudian dia pun meninggalkan putrinya karena dia udah tahu bahwa diplomasinya gagal. Nah, itu adalah kecerdasannya Ummu Habibah ketika harus dihadapkan pada pilihan yang sulit, ya. Di lobi bapak sendiri. Nah, makanya di zaman Rasul tuh nggak ada KKN. Nggak bisa KKN-KKNan. Kenapa? Ya gini, ya. Mau KKN aja nggak masuk dari anak kandung aja nggak bisa gitu. Yang jelas-jelas istri Nabi. Circle satu ya, N satunya. Nggak bisa teman-teman. Itu sikap. Oke, itu sikap. Ini baru-baru ini kemarin ya, openingnya Qatar, World Cup di Qatar. Nah, itu sikap teman-teman. Bagaimana kita sebagai seorang muslim tidak perlu mengubah identitas demi tuntutan dari mainstream, ya. Kita tidak perlu takut ketika kita punya sikap, ketika kita tahu bahwa Islam punya panduan yang benar, kita tidak perlu cari pembenar-pembenaran lain di luar sana, gitu ya. Lihat bagaimana Qatar dengan luar biasa ya menegaskan bahwa tidak ada alkohol, tidak ada sponsor alkohol, ya. Kemudian tidak ada campaign LGBT. Dia bilang kalau gay mau masuk silakan, tapi tidak untuk mempromosikan eh, pergerakanmu, gitu ya. Jadi luar biasa gitu. Saya ngeliatnya wah luar biasa. Qatar ini berani dalam tanda kutip bakar duit gitu ya, bakar uang untuk apa? Untuk satu hal yang paling mahal, yaitu adalah syiar Islam. Li'ilai kalimati la ilaha illallah. Bagaimana Qatar sebagai sebuah negara Islam ya, itu menunjukkan posisinya dengan segala kekuatannya. Teman-teman bayangkan, Qatar tuh diembargo bertahun-tahun loh teman-teman, ya, diembargo. Diembargo itu berarti kanan, diembargo itu sederhananya kita dikepung dari mana-mana. Kanan ngeblok, kiri ngeblok, atas ngeblok, bawah ngeblok. Bayangkan, kita kalau mengadakan penerbangan lewat Qatar itu harus muter. Ya, karena negara-negara samping-sampingnya itu ngeblok Qatar semua. Jadi yang tadinya misalnya perjalanan cuma 2 jam bisa jadi 5 jam. Itu terjadi bertahun-tahun. Qatar kena embargo. Tapi lihat, pernah nggak mereka kemiskinan? Nggak pernah. Ya kan? Bahkan Qatar setiap tahun ngirimin zakat tuh kemana? Ke Indonesia. Yaitu kalau kita berpegang teguh pada keyakinan agama kita, ya, Allah akan memberikan kemuliaan. Tapi orang-orang yang mencari pembenaran lain di luar Islam, ya, bukan kebenaran lagi, mencari pembenaran lain di luar Islam, maka siap-siaplah dia dihinakan karena dia sudah mencari jalan lain selain Islam. Nah, makanya kita sebagai seorang muslim ya, itu satu pelajaran buat kita gimana caranya menunjukkan posisi kita sebagai seorang muslim yang benar. Oke, dan ini Ummu Habibah salah satu kisah perempuan ya, ibu kita, ibunya orang-orang mukmin, gimana dia menunjukkan siapa posisi dirinya, istri seorang utusan Allah Subhanahu wa taala, ya, istri seorang nabi, sekaligus juga pendakwah. Walaupun itu bapaknya sendiri, gitu ya. Dan tapi akhirnya Abu Sufyan masuk Islam, teman-teman, setelah di Fatu Mekah. Nah, kemudian Ummu Habibah itu juga mempunyai keutamaan ya, dia sangat ittiba. Ittiba itu dari kata ittaba'a, mengikuti petunjuk Nabi. Apa saja hadis yang telah dipelajarinya dari Nabi itu langsung diamalkan dengan benar dan istiqomah. Ya, diamalkan dengan benar dan istiqomah. Ini adalah syarat ketika kita kalau kita lihat di dalam Quran, sesungguhnya Allah menciptakan kehidupan dan kematian ya. Di surah Al-Mulk dikatakan ya, Allah menciptakan kematian dan kehidupan, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kenapa Allah ciptakan kematian dan kehidupan? Untuk menguji siapa di antara kamu yang paling baik amalnya, ahsanu amala. Nah, amal yang baik itu adalah satu ya, dilakukan secara ikhlas, kedua dilakukan dengan benar, yang ketiga adalah ittiba ya, ittiba. Jadi mengikuti apa yang dilakukan Nabi, apa yang dicontohkan Nabi. Jadi nggak bikin-bikin sendiri. Nah, itu ittiba. Ya, seutuhnya mengikuti Nabi. Kita sholat, ngikutin Nabi. Kita puasa sunnah, kita ngikutin Nabi. Nah, itu namanya ittiba. Dan Ummu Habibah ini sangat-sangat ittiba, mengikuti apapun petunjuk yang sudah diberikan Nabi kepada beliau, diajarkan Nabi kepada beliau. Oke. Nah, kemudian Ummu Habibah ini pernah meminta Rasulullah untuk menikahi adiknya. Nah, ini hal-hal jarang nih ya. Ini hal yang jarang nih. Orang kemarin kalau nggak salah ya, berapa waktu lalu tuh ada cerita bahkan ada kakak yang pelakornya adalah adik kandungnya sendiri. Parah itu ya. Itu aku lupa antara di TikTok apa di Instagram viralnya gitu ya. Dia menikah, kemudian ternyata adik kandungnya main belakang, nauzubillah min dzalik ya. Main belakang sama suaminya. Nah, itu. Tapi kalau Ummu Habibah ini malah dia yang minta. Malah dia minta untuk Rasulullah menikahi adiknya. Kenapa dia memutuskan ini? Karena gini, Ummu Habibah ini merasa menjadi istri Nabi itu, wah Masya Allah ya, menjadi istri Nabi itu banyak keutamaannya, ya, banyak hal yang indah, banyak hal yang membuat dia menjadi lebih baik. Jadi dia nggak pengen kenikmatan itu dia rasakan sendirian. Nah, dia pengen adiknya juga ngedapetin itu.
gitu ya. Dia pengen adiknya mendapatkan kebahagiaan yang sama, kemudian juga mendapatkan rasa apa ya, rasa yang dia pengen adiknya ngerasain apa yang dia rasakan. Maka kemudian Ummu Habibah bilang ke Rasulullah, ya Rasulullah gitu ya, aku akan sangat senang, redaksinya seperti itu, aku akan sangat senang jika engkau mau menikahi saudariku, adik perempuannya, ya. Kenapa? Biar mendapatkan kebaikan itu bareng-bareng sama-sama. Tapi Rasulullah menjawab bahwa hal itu tidak halal baginya. Oke, jadi ada dua petunjuk yang diberikan Nabi. Pertama, Nabi itu tidak bisa menikahi, melakukan pernikahan hanya dengan hasrat semata, gitu ya. Oh seneng nikahin, nggak bisa gitu. Tapi Rasul itu memutuskan untuk menikahi seseorang karena ada bimbingan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena memang petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, ini juga menjadi petunjuk bahwa adanya larangan menikahi kakak adik sekaligus, ya. Dilarang mengumpulkan kakak adik satu nasab, ya, satu darah dalam satu pernikahan gitu. Nah, itu jelas teman-teman. Kecuali misalnya si kakaknya sudah wafat digantikan dengan adiknya, ya, atau adiknya wafat digantikan dengan kakaknya. Ini kayak kisah anaknya Rasulullah, ya. Anaknya Rasulullah yang dinikahkan dengan Utsman. Nah, kan ada 2 putri Rasulullah yang dinikahkan dengan Utsman. Ketika kalau tidak salah saya meninggal duluan Ruqayyah, ya, Ruqayyah wafat, kemudian Rasul menikahkan adiknya, ya, Ummu Kalsum dinikahkan dengan Utsman. Makanya Utsman itu disebut dengan pemilik 2 cahaya karena dia menikah dengan 2 putri Rasulullah langsung gitu. Nah, jadi itu teman-teman, ya, tidak boleh mengumpulkan kakak beradik dalam satu pernikahan, dalam satu apa namanya, majalisnya gitu. Dan Rasulullah itu menikah pun bukan karena nafsunya semata, melainkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ummu Habibah juga adalah yang paling dekat garis keturunannya dengan Rasulullah, ya. Jadi kalau ditarik nasabnya itu teman-teman, kalau ditarik nasabnya itu Ummu Habibah itu dikelilingi oleh orang-orang yang kanan kirinya itu dekat dengan Rasulullah. Oke. Beliau juga adalah istri Rasul yang dinikahi dengan mahar paling tinggi yang tadi, ya, 400 dinar, dan beliau juga satu-satunya istri Rasul yang dinikahi di tempat terpisah. Bayangin, ya. Dinikahi di tempat terpisah. Itu tadi kalau istri-istri lain dinikahi di tempat, ya, ada orangnya langsung. Nah, kalau Ummu Habibah ini di tempat terpisah. Tahun 6 Hijriah dinikahi secara long distance, ya. Kemudian di tahun ke-7 baru berkumpul bersama. Nah, terakhir, apa hikmah pernikahan dari pernikahannya Rasulullah dengan Ummu Habibah atau Ramlah binti Abi Sufyan ini? Pertama, beliau menikahinya karena memuliakannya dan meneguhkan agamanya. Kebayang ya teman-teman, ada seorang perempuan hidup di negara asing sendirian, punya anak satu, ya, mau berpegang pada suaminya, suaminya murtad, mau kembali ke kampung halamannya, bapaknya jadi musuhnya gitu. Maka Rasul ini menikahi Ummu Habibah dalam rangka memuliakannya dan meneguhkan agamanya karena perjuangannya hijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dia hidup sendiri di negeri orang, di negeri yang asing, suaminya yang tadinya harusnya menjadi pelindung malah kemudian memilih murtad, ya, keluar dari agama Islam. Bapaknya, kan perempuan itu pelindungnya suaminya, bapaknya, ya, suaminya ayahnya. Maka pelindungnya udah habis, ya, suaminya murtad, bapaknya malah menjadi musuh Islam. Nah, tetapi lihat bagaimana Ummu Habibah bertahan di dalam keimanan dan Islamnya, maka kemudian Allah memilih, ya, memilih Ummu Habibah dan untuk dinikah oleh Rasulullah SAW, dan ini adalah cara Allah memuliakan Ummu Habibah dengan cara dinikahkan dengan seorang lelaki terbaik di muka bumi. Nah, kemudian hikmah selanjutnya adalah ayahnya Abi Sufyan adalah petinggi Quraisy yang sangat besar permusuhannya terhadap Islam, ya. Ini salah satu termasuk orang-orang yang menyiksa, menyulitkan, memboikot. Bahkan teman-teman, kasusnya perang Badar tadi itu, kasusnya perang Badar yang aku ceritain di awal tadi sedikit, itu adalah di mana Abu Sufyan sebenarnya perang Badar itu tidak niat perang, ya. Perang Badar itu nggak niat perang, tapi case-nya gini, pasca hijrahnya orang-orang muhajirin dari Mekah ke Madinah, mereka kan nggak bawa apa-apa. Harta ditinggal, rumah ditinggal, ya, aset-aset ditinggal. Mereka bawa diri aja ke sana sama beberapa bekal yang mungkin bisa mencukupi. Nah, jadi aset-asetnya ditinggal semua di Mekah, nggak boleh dibawa kan, nggak boleh dibawa keluar dari Mekah. Kan mereka kena boikot juga. Nah, itu sama orang-orang kafir Quraisy yang tersisa di Mekah, itu dikumpulin. Aset orang muslim di sana tuh dikumpulin, dijual, teman-teman. Kebayang nggak? Teman-teman punya motor, punya mobil, oke. Kemudian motor atau mobilnya kita tinggal bentar, kita misalnya pulang kampung, ya, sebulan 2 bulan. Kita mau balik, mobil kita, motor kita diambil sama tetangga sebelah, dijual. Untungnya buat dia.
Kesel kan? Marah dong gitu. Nah, jadi orang-orang Mekah itu kan punya jadwal dagang ya, punya jadwal dagang. Nah, pada saat itu adalah jadwal dagang ke Damaskus. Yang bawa siapa? Yang bawa adalah Abu Sufyan. Nah, yang bawa Abu Sufyan. Jadi Abu Sufyan ini bawa rombongan dagang, rombongan niaga yang isinya adalah kumpulan barang orang-orang Islam yang sudah hijrah ke Madinah. Mereka kutipin, mereka satuin, mau dijual di Damaskus. Bayangin, harta kalian ya, harta kita, kita sendiri yang ngumpulin, kita sendiri yang beli, kita yang jaga, tiba-tiba pada saat kita pergi diambil orang dijual dan untungnya buat dia. Nah, ini itulah kemudian menjadi salah satu asbab terjadinya perang Badar ya. Jadi pada saat itu kaum muslim itu sebenarnya mau menghadang Abi Sufyan, bukan mau perang ya. Perang Badar itu awalnya nggak mau perang, mau menghadang Abu Sufyan, menghadang Abu Sufyan untuk jangan bawa nih barang kami, itu kan aset kami gitu. Sebenarnya itu doang. Nah, tapi itu makanya teman-teman harus belajar ya. Coba cari referensi kisah perang Badar yang benar. Itu luar biasa loh. Kalau dijadiin drama, deg-degannya luar biasa gitu. Karena ini Abu Sufyan gitu. Ini Abu Sufyan, ini tim Abu Sufyan dari Mekah kan harus ngelewatin Madinah. Abu Sufyan dari Mekah mau ke Damaskus, dia mau ngelewatin Madinah. Sementara orang-orang muslim di Madinah ya, mereka pergi ke arah Mekah. Jadi sebenarnya mereka itu hampir ketemu nih, hampir bersisian. Nah, kenapa akhirnya bisa lepas Abu Sufyan? Akhirnya nggak sampai ketangkep sama orang muslim gara-gara unta. Gara-gara Rhesus unta alias tainya unta. Nah, ini kisahnya wah, pokoknya kalau dijadikan drama itu teman-teman, waduh, kita mungkin bakal menonton drama paling menegangkan gitu ya. Karena ini gara-gara unta doang. Akhirnya terlepaslah gengnya Abu Sufyan ya bersisian. Jadi Abu Sufyan tahu wah ini kayaknya bentar lagi mau dikepung nih, mau datang nih orang-orang muslim ya, bakal ketemu nih kami di tengah. Maka kemudian Abu Sufyan belok cari jalan lain dan kemudian nggak sempat ketemu. Nah, di belakang Abu Sufyan itu ada geng lain tuh, Abu Jahal DKK. Nah, itulah yang kemudian menjadi musuh Islam di saat perang Badar. Jadi Abu Sufyannya lolos ya, Abu Sufyannya lolos langsung melanjutkan ke Damaskus untuk perdagangannya. Nah, perangnya sama orang-orang yang mendampingi Abu Sufyan tadi yang sebenarnya ini sama-sama mau rebut-rebutan aset aja sih gitu. Kayak aku mau nyelamatin asetku, sementara orang-orang kafir Quraisy bilang, ayo kita bantu Abu Sufyan biar asetnya berhasil dibawa sampai Damaskus. Nah, Abu Sufyannya lepas, orang kafir Quraisy dengan orang Muslim Madinah ya, orang Islam, orang beriman di Madinah ketemu. Itulah awalnya kisah atau sabab perang Badar. Ya, Badar itu nama tempat. Jadi terjadinya di Badar. Nah, gitu. Itu coba teman-teman nanti cari kisah Badar itu betul-betul menegangkan mulai dari awal terjadi sampai dari awal sebab perkaranya sampai nanti terjadinya itu betul-betul menegangkan. Terutama kalau yang bisa dapetin referensinya sampai ke detail-detailnya. Ya, coba-coba itu cari. Nah, jadi Abu Sufyan itu petinggi Quraisy yang sangat besar permusuhannya terhadap Islam dan pernikahan ini diharapkan ya menjadi wasilah bagi kaum Quraisy untuk memeluk Islam. Dan memang benar, memang benar. Kemudian setelah Ummu Habibah dinikahi oleh Rasulullah SAW, kemudian pada saat kejadian Fathu Mekah tahun 7 Hijriah ya, Abu Sufyan itu akhirnya takluk dan dia kembali ke Mekah sebagai seorang Muslim. Tapi pada saat itu dia nggak bilang-bilang, dia belum bilang, karena dia pembesar Quraisy yang tersisa. Ya teman-teman bayangin pada saat itu pembesar Quraisy itu udah pada habis semua, karena kan berapa kali perang pada mati. Ya di perang Badar aja udah mati 3. Di perang Badar itu Abu Jahal udah mati. Ya, pembesar Quraisy tuh. Abu Jahalnya udah mati di perang Badar. Terus ada namanya Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah. Ya, itu 3 orang yang pertama kali tewas di perang Badar pada saat terjadi duel ya. Duel antara 3 orang terbaik dari sisi Muslim dan 3 orang terbaik dari sisi orang-orang kafir Quraisy Mekah ya, Quraisy Mekah. Itu mereka duel ya. Ada yang menyatakan namanya beda-beda tapi yang jelas yang terbunuh di medan perang itu Abu Jahal itu langsung terbunuh ya. Yang membunuhnya atau menghabisinya adalah 2 orang anak muda dari Madinah. Ya, 2 orang anak muda dari Madinah yang merasa, wah Nabi kita dulu dijahati nama itu, sekarang ayo kita balas. Tapi nggak ada kebencian ya, nggak boleh ada kebencian. Makanya dalam jihad itu ada namanya fikih jihad. Kita harus paham dulu hukum-hukum terkait dengan medan perang gitu, bukan semata-mata ngabis-ngabisin orang. Nah, pada akhirnya ya, Masya Allah, Rasulullah kemudian menaklukkan Mekah ya, Fatu Mekah itu adalah perang paling damai di dunia. Fatu Mekah itu perang teman-teman. Kenapa disebut perang? Iya perang. Karena Rasul datang bawa pasukan dan bawa alat perang sebenarnya. Cuman
karena saking kan indah dan cantiknya skenarionya ya, nggak ada pertumpahan darah sedikit pun dan tidak ada perlawanan. Nah, pada saat itu Nabi membawa 12.000 orang, 10.000 dari Madinah, ya 10.000 asli dibawa dari Madinah, 2.000-nya itu nyatu-nyatu ngumpul-ngumpul pada saat perjalanan menuju Mekah. Ada kabilah-kabilah kecil gabung sampai akhirnya dibawa ke Mekah, dan di Mekah Rasul kasih aba-aba yang mau selamat ya berlindung di eh, apa namanya Masjidil Haram ya, atau kemudian berlindung di rumah Abu Sufyan. Nah, kode ini sebenarnya sudah mengisyaratkan bahwa Abu Sufyan itu saat itu sudah masuk Islam ya. Cuman dia belum berani bilang karena dia pembesar Quraisy kan yang tersisa pada saat itu. Tapi pada akhirnya masuk Islam, dan itulah kisah Fathu Mekah dengan semua keheroikannya ya, luar biasa. Nah, kemudian yang terakhir adalah tentang pernikahan jarak jauh dengan perwakilan. Nah, teman-teman kalau cari fikih fikih pernikahan gitu ya, tentang fikih pernikahan. Nah, itu 3 pihak boleh diwakilkan ya. Wali boleh diwakilkan, kemudian mempelai pria boleh diwakilkan, mempelai wanita boleh diwakilkan. Jadi 3 ini boleh diwakilkan teman-teman. Sekiranya misalnya baru-baru ini ada temanku ya, temanku pada saat COVID lah, bapaknya dan suaminya bertemu di kampung halamannya gitu ya. Dianya di Jakarta. Jadi dia menyaksikan pernikahannya hanya dari Google Meet. Cuma nontonin dari Google Meet, pokoknya dia tahu bahwa dia udah dinikahi orang gitu ya. Jadi dia di kosannya pakai baju pernikahan, pakai bride baju pengantin gitu. Nah, suaminya dan bapaknya ketemu di kampung halaman, menikahkan ya, menikahkan. Jadi yang diwakilkan adalah si perempuan gitu. Jadi yang namanya wali ya, mempelai laki-laki, mempelai perempuan itu bisa diwakilkan gitu. Tapi harus dengan manusia ya. Soalnya ada tuh beberapa kebudayaan tertentu diwakilkan sama hewan. Diwakilkan sama ayam, diwakilkan sama apa gitu. Nggak boleh ya, harus diwakilkan sama manusia. Nah, itu beberapa hikmah terkait dengan pernikahan Nabi dengan Ummu Habibah atau Ramlah ya. Mungkin itu dulu pemantik dari aku buat teman-teman. Silakan kalau abis ini ada pertanyaan, aku serahin, aku balikin dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Wah, ini luar biasa ya, karena ada selipan cerita tentang Fathu Makkah juga, karena berkaitan juga dengan itu. Emang sih aku dari dulu seneng banget cerita Fathu Makkah ini, karena memang luar biasa ya kalau kalau kita ikutin lagi, kalau kita refresh lagi gitu. Oke, bagi teman-teman, kakak-kakak sekalian ya, yang ingin bertanya, ini kesempatan yang menarik karena ini juga sesuatu cerita yang menarik juga gitu ya. Gimana tuh ceritanya orang nikah tapi baru ketemu setelah setahun menikah gitu ya, apa rasanya gitu. Gimana kemudian apa namanya, mungkin juga ada yang relate gitu sama kita semua yang harus terpisah jarak pasca akad gitu. Nah, ini mungkin bisa ditanyakan juga terkait fikih pernikahannya, mungkin bisa diselipkan juga gitu. Ayo, siapa yang mau nanya duluan? Kita cek kolom chat belum ada. Ada yang mau nanya? Nah, oke, sepi ya. Kalau gitu aku aja deh. Mungkin belum pada ini ya, belum pada eee, masih masih mungkin masih mengendap gitu ya, masih masih berusaha untuk mencerna. Baik, nah mungkin tadi menariknya Kak Putri kan banyak menyinggung masalah apa namanya, Habibah ini kemudian sendiri gitu di perantauan gitu kan. Nah ada nggak sih Kak kayak riwayat gimana kemudian cara apa namanya, cara Ummu Habibah ini bertahan di saat-saat yang sulit seperti itu gitu kan. Bagi perempuan sendirian, apalagi nggak ada suami beserta anak gitu, gimana cara dia kemudian menghidupi dirinya sebelum Nabi Muhammad melamar gitu kan. Itu kan pasti ada di masa-masa sulit tuh, gimana cara dia kemudian bertahan gitu. Dan apa namanya, dan yang kedua mungkin lebih kepada berarti ini cuman konfirmasi ya, Kak. Berarti Nabi itu menikah memang karena disuruh diwahyukan sama Allah gitu ya, Kak? Berarti nggak ada yang, "Oh, aku suka sama ini nih," nggak ada yang kayak gitu ya, Kak, berarti ya?
Oh gitu. Nah itu biasanya, diwahyukannya itu dalam, ayat, atau mungkin dalam hadis-hadis, apa sih yang langsung diwahyukan sama Allah itu. Nah itu mungkin bentuknya gimana Kak, biasanya untuk, khusus untuk pernikahan ini? Mungkin bisa dielaborasi Kak. Makasih. Oke, agak berat yang nomor 2 ya, nomor 1 sih oke lah. Soalnya penasaran Kak, oh ternyata gitu, gitu. Iya iya, boleh boleh. Kalau ditanya, apa rasanya LDR nggak tahu kan, saya nikah juga belum kan gitu. Ya kan nggak tahu. Tapi, kalau ditanya ada riwayatnya apa enggak, gimana cara Ummu Habibah bertahan hidup, ada, ya ada. Jadi, yang menyampaikan gini, itu tersirat ya, itu tersirat. Nah, yang menyampaikan tentang adanya utusan Rasulullah yang mendatangi Raja Najasyi untuk, melamar Ummu Habibah itu adalah salah satu, kalau kita bilangnya apa ya kalau zaman sekarang tuh, kayak asisten kerajaan gitu loh, kayak yang bantu-bantu di kerajaan. Nah, teman-teman bisa bayangin gitu ya, Ummu Habibah itu bisa dapat akses langsung dari asisten kerajaan, ya. Jadi memang tidak disebut pekerjaannya apa gitu, tapi secara tidak langsung, secara, tersirat adalah, Ummu Habibah ini karena memang itu tadi ya, karena dia pencari suaka kan, pencari suaka. Jadi kan, Raja Najasyi kepada pencari suaka ini dia memang sangat perhatian, punya perhatian khusus. Maka dalam beberapa gambaran riwayat-riwayat itu Ummu Habibah ini ya, digambarkan itu seperti tersirat ya, secara tersirat itu membantu-bantu di kerajaan, tapi pekerjaan-pekerjaan ringan, ya, pekerjaan ringan. Dengan apa yang tadi itu tuh, yang tadi bahwa, dia didatangi oleh salah satu utusan, kerajaan ya, bukan utusan, salah satu stafnya gitu kayak, asisten kerajaan menyampaikan bahwa Ummu Habibah ada orang utusan dari Muhammad menemui Raja Najasyi meminta kamu dinikahkan dengan Muhammad. Nah gitu. Jadi ya pasti itu, bisa kita bayangkan ya jaringannya atau line-nya pasti pendek gitu. Line-nya pasti line pendek, makanya langsung bisa disampaikan. Dan, Ummu Habibah ini juga curhat, cerita tentang mimpinya kepada orang yang menyampaikan tadi. Jadi itu menggambarkan bahwa dia dengan si penyampai itu bukan hubungan jauh gitu. Berarti ada di dalam satu hubungan yang dekat gitu. Walaupun tidak disampaikan pekerjaannya apa, artinya di dalam lingkungan itu. Itu yang terkait gimana cara, Ummu Habibah bertahan ya. Ya jadi dia kerja juga gitu. Bukan mengharapkan apa namanya, sedekah, donasi gitu, enggak gitu. Kerja ya, tetap bekerja ya. Kan Rasul kan juga, seperti itu menyuruh kita untuk bekerja sesuai kemampuan ya, sesuai kemampuan kita. Nah, yang kedua terkait dengan tadi itu ya, tentang apa namanya, nah kan aku nih kalau tadi ingat sekarang jadi lupa lagi. Terkait Perintah sama, menikah, coba dikasih kata kuncinya. perintah menikah yang datang dari Oh, Allah. perintah menikah. Berarti Oke, kalau hubungan perintah menikah, iya, perintah menikah, dari Allah itu turun dalam bentuk apa ya? Dalam bentuk wahyu. Nah, pertanyaannya kemudian wahyu dalam bentuk apa? Kan gitu kan. Wahyu dalam bentuk banyak. Jadi teman-teman yang namanya wahyu dari Allah itu bentuknya banyak, ya. Ada yang berupa ayat, ya, ada yang berupa hadis, hadis kursi misalnya, gitu kan. Ada juga yang, dia berupa tanda, isyarat. Isyarat juga ada. Bahkan ada juga yang berupa bunyi, bebunyian gitu. Semacam apa namanya, kayak ada digambarkan kayak bunyi-bunyian. Nah, itu isyarat, tanda. Jadi banyak, wahyu itu turun dalam dalam banyak bentuk gitu. Bahkan kayak Nabi Musa ya, teman-teman, ingat kisahnya Nabi Musa pada saat dari Mesir, dari Madian mau balik ke Mesir, untuk pertama kalinya beliau mengetahui status kenabiannya itu adalah melihat api. Nah, itu lambang dari wahyu gitu ya, simbolik, berupa pertanda itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi wahyu itu tidak serta-merta semuanya harus turun dalam, sebagai ayat dan tidak sebagai hadis. Dia ada juga yang dalam hal-hal lain. Misalnya kayak hadis qudsi ya, itu kan perkataan Allah tapi tidak menjadi ayat Quran, dia menjadi hadis, hadis qudsi ya, hadis yang suci. Jadi hadis bukan ayat Quran, dia adalah hadis tapi perkataan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu jadi nabi itu dikasih tanda lewat banyak hal ya, banyak hal. Bisa juga lewat mimpi, kayak Aisyah kan dikenali lewat mimpi. Ya, Aisyah itu kan dikenali lewat mimpi. Kemudian siapa lagi? Berapa istri Nabi itu yang dikenali lewat mimpi. Nah, Nabi diberikan mimpi bahwa ini adalah istrimu selanjutnya. Ada juga yang isyarat, ya, isyarat. Kayak Hafsah pada saat ditalak sama Nabi, Jibril kan datang kan? Jibril datang, jangan kau
ceraikan dia, ya rujuklah Hafsah karena sesungguhnya Hafsah adalah istrimu di dunia dan di surga. Nah, itu kan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala diturunkan lewat Jibril, disampaikan oleh Jibril. Jadi wahyu itu banyak bentuknya, banyak sekali. Cuma memang yang kita kenali itu adalah Quran gitu kan, dan juga hadis gitu. Tapi pada saat itu banyak bentuknya gitu. Dan Rasul sudah mengenali itu, pasti sudah mengenali gitu. Allah alam bisawab. Oke, terima kasih, Kak. Oke, bagi yang lain jika ada yang ingin ditanya, boleh langsung diaktifin aja mikrofonnya atau kalau mungkin yang ada hambatan bisa langsung chat aja di kolom komentar. Iya. Nah, jadi, sambil nunggu-nunggu nih berarti kan, mmm, apa namanya, itu kan si Abu Sufyan tadi ternyata katanya apa namanya, masuk Islam ketika sebenarnya sebelum Fatu Makkah gitu ya, Kak. Cuman, baru terekspos ketika Fatu Makkah sudah terjadi gitu. Nah, pasca itu berarti, bagaimana kemudian hubungan, keluarga Abu Sufyan ini dengan, Ummu Habibah gitu? Eee, apakah kemudian, pasti tentu 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 semakin baik gitu kan, cuman kan pasti ada implikasi-implikasi lainnya gitu kan, pasca itu terjadi gitu kan. Karena kan, setelah Fatu Makkah Nabi balik lagi ke Madinah karena dia nggak bertahan di Makkah gitu. Nah itu mungkin bisa kita elaborasi sambil, nunggu teman-teman yang lain, Kak. Iya, kalau misalnya ditanya gimana hubungannya, pasti membaik ya, membaik karena sebenarnya hubungannya dari awal kan baik tuh. Makanya kan Abu Sufyan masih ngobrol di case yang tadi ya, di kisah yang tadi kan Abu Sufyan masih mendatangi anaknya gitu, karena gimana pun itu anak gitu. Cuma pada saat itu Ummu Habibah menjelaskan posisinya, posisi saya tidak bisa kamu diplomasi walaupun kamu ayah kandung saya gitu. Nah jadi hubungannya itu tetap baik bahkan setelah masuk Islam ya lebih membaik lagi gitu, karena eh, betul, Nabi setelah itu balik ke Madinah ya, tapi sebenarnya itu nggak langsung balik. Jadi kisahnya itu pada saat Fatu Makkah, orang-orang dari Madinah itu sempat bertahan sekitar 3 hari, kurang lebih 3 hari bertahan di Mekah. Kalau yang ngikut dari awal nih, sebelum sebanyak ini ya, waktu itu kan kita masih berapa orang gitu ya, aku lupa. Itu di ceritanya Khadijah ya, Rasul kalau masih ingat, itu Rasul pada saat Fatu Mekah, ketika semua orang pulang ke rumahnya masing-masing, ketemu dengan keluarganya, ketemu dengan apa namanya, eee, orang-orang yang lama mereka tinggal gitu kan, karena nggak semuanya bisa diajak hijrah. Misalnya kayak orang tua, nenek-nenek, itu biasanya nggak mereka bawa, mereka tinggal. Atau misalnya yang masih budak budak ya tertangguh gitu, itu nggak dibawa, nggak bisa diajak hijrah. Nah, makanya begitu menang tuh Islam berjaya ya, Islam berhasil menaklukkan Mekah, maka kemudian semua balik ke rumah masing-masing. Nah, tapi Rasulullah kan nggak, rumahnya udah nggak ada. Tadi kan udah dijual sama Abu Sufyan. Udah dijual, iya serius, aset-asetnya udah dijual, udah diambilin. Nah, Rasul mau balik kemana? Mau balik ke anak-anaknya? Nggak ada, anaknya udah di Madinah semua, ya kan? Anak laki-laki sudah wafat waktu kecil, anak perempuannya sebagian sudah wafat. Bahkan yang hidup sampai akhir itu ya, pada saat Nabi wafat, yang masih hidup itu tinggal satu, Fatimah, hanya Fatimah. Jadi Rasul mau kemana, mau balik kemana gitu. Keluarganya udah ada sih, masih ada Abbas, pamannya Nabi ya, masih ada Abbas gitu. Tapi mau kemana gitu kan, nggak ada keluarga inti. Maka akhirnya Nabi ngapain? Nabi diriin tenda ya, camping di mana? Di samping kuburannya Khadijah. Nah, itu 3 hari ya. 3 hari, tau nggak teman-teman 3 hari itu ngapain? Ngobrol. Bayangin, 3 hari ya, seorang suami itu kenapa Aisyah itu cemburu berat sama sama Khadijah ya, karena udah meninggal aja masih diperlakukan gitu. Itu Nabi bikin tenda-tendaan gitu ya, bikin tenda-tenda khaimah gitu, khaimah itu tenda. Nabi di situ di samping kuburannya Khadijah ngobrol cerita. Salah satu yang disampaikan Nabi kepada Khadijah apa? Khadijah, lihat perjuangan kita sekarang sudah ada buahnya. Ya, kita sekarang sudah menang. Itu 3 hari, bayangin. Cowok, laki-laki ya, 3 hari cerita panjang. Berarti kan banyak banget yang mau dikeluarin itu teman-teman ya. Banyak yang tersimpan bisa disampaikan kecuali pada orang yang dia pingin mendengarnya gitu. Jadi itu kisahnya. Jadi nggak langsung pulang. Ya, kita 3 hari ada di Mekah, bertahan dulu lalu kemudian kembali ke Madinah. Nah, setelah itu kan hubungannya sudah hubungan diplomasi ya, sudah hubungan diplomatis juga gitu antara orang-orang di Mekah dan di Madinah gitu. Nah, hebatnya adalah pada saat mereka semua masuk Islam, mereka seutuhnya belajar ya.
belajar, mereka seutuhnya mempelajari Islam, dan kemudian Abu Sufyan, kalau teman-teman cari sekarang di Google siapa itu Abu Sufyan tuh digelar sahabat Nabi, ya. Jadi walaupun dia punya walaupun dia punya riwayat, ya, punya riwayat dulu kufur, kafir, termasuk Hindun istrinya, ya. Hindun itu adalah istrinya Abu Sufyan yang mau membelah dadanya Hamzah, ya, udah dibelah, tinggal makan jantungnya doang tapi nggak jadi. Nah, sebenarnya nggak jadi, makan jantungnya nggak jadi. Karena pada saat mau dimakan, mual, dia muntah, nggak jadi. Nah, tapi Hamzah sudah terbunuh, dan yang bunuh bukan dia, Wahsy, ya. Wahsy itu adalah budak dari Afrika. Oh, itu panjang lagi ceritanya pokoknya. Nah, Hindun itu istrinya Nabi. Hindun, istrinya Abu Sufyan ini juga kan pada akhirnya masuk Islam dan menjadi sahabat Nabi, menjadi sahabat Nabi, sahabiyah gitu. Yang itulah Islam. Walaupun orang di masa lalunya pernah sebegitu buruk, ya, begitu dia masuk Islam maka kemudian dia akan berubah menjadi pribadi baru. Nah, dan Allah juga akan menjaminnya selama dia memang sungguh-sungguh di dalam keislamannya. Jadi nggak ada cerita terlambat hijrah tuh nggak ada gitu. Mungkin itu sih gambaran sedikit tentang hubungan mereka gitu. Oke, baik. Oh, ini ada pertanyaan nih. Berarti boleh saat ziarah seperti bicara dengan orang yang sudah meninggal? Nih ada pertanyaan dari Kak Sabrina. Itu boleh nggak kita ngobrol saat ziarah gitu dengan orang yang sudah meninggal? Ini agak berat, ya, karena aku bilang ini agak berat karena dia masuk ke ranah-ranah yang mungkin agak sulit bagi kita yang terbatas, ya. Pertama, ditanya boleh apa enggak ngobrol, ngomong biasa, ya boleh-boleh aja gitu, boleh-boleh aja. Karena Rasul tuh pernah bilang, ya, dalam satu riwayat dikatakan, jadi pada saat itu gini ceritanya, ada orang baru wafat, baru meninggal dunia, tapi dia kafir, ya, dia kufur, kafirnya kafir berat gitu, ya, pokoknya banyak berbuat kerusakan. Dan pada saat dia masuk ke dalam kubur, Nabi mengatakan sesuatu, maksudnya mengatakan, nah sekarang kamu akan merasakan apa yang dulu kamu ragukan itu, gitu, seolah-olah seperti itu perkataannya. Terus kata sahabat gini, loh, Rasul ngapain ngomong sama dia, kan dia sudah dikubur gitu. Kata Rasul, sesungguhnya para mayat itu masih mendengar. Jadi yang terakhir sekali aktif dari seluruh indera kita adalah pendengaran. Even kita sudah, ini dalam redaksi hadisnya, ya, even kita udah meninggal juga, yang paling terakhir aktif itu adalah pendengaran. Paling terakhir. Nah, karena yang paling terakhir hancur juga adalah tulang, apa nih namanya, ada tulang telinga di sini kan, tulang telinga. Nggak hancur sih, itu nggak hancur. Ya, itu nggak hancur teman-teman. Agak susah dia paling terakhir. Nah, yang tidak hancur sama sekali itu adalah yang tulang sulbi, ya, yang tulang sulbi di tulang ekor, daerah ekor. Tulang sulbi itu adalah yang merekam seluruh record kita selama kita hidup, ya. Ada namanya tulang sulbi, itu nggak akan hancur. Dan nanti dari tulang sulbi itu kita akan disusun kembali sebagaimana bentuk kita selama di dunia. Cuman fiturnya udah di-upgrade aja. Kalau di dunia kena api bisa melepuh, nanti begitu dibangun lagi, disusun ulang dari tulang sulbi itu, dia nggak akan sama fiturnya dengan yang sekarang. Nanti kena api nggak terbakar, ya. Terbakar tapi nanti balik lagi. Itulah yang disebut dengan alam setelahnya, ya, di akhirat. Nah, itu teman-teman. Jadi kita balik ke ziarah tadi, ya. Pertama, apa boleh nggak kita ngomong? Ya, kalau ngomong boleh aja, ngomong biasa boleh. Yang kedua, kita menangkapnya itu bukan sebagai syariat. Kita menangkap kejadian itu sebagai ekspresi dari Rasulullah yang tidak bisa melepaskan peran istrinya yang begitu besar. Jadi itu ekspresi manusiawi, ya, ekspresi manusia yang sangat-sangat itu emotionally gitu. Nabi itu punya emosi, punya ekspresi yang juga kayak kita. Ya, ketika beliau kangen, ya itu yang beliau lakukan gitu kan. Nah, tapi kan kita ketemu lagi di beberapa kajian fikih selanjutnya, ya, karena melihat perubahan zaman gitu. Bukan perubahan zaman sih, melihat ada banyak mudorot. Misalnya gini, di Maliki, ya, di mazhab Maliki itu perempuan nggak boleh ziarah, betul-betul nggak boleh mendatangi kubur. Kenapa? Karena memang dulu diharamkan. Dulu ziarah kubur bagi perempuan itu haram. Kenapa? Karena perempuan kalau udah masuk ke daerah pekuburan, dia nangis, meratap, ya, kadang jiwanya lemah, dia bisa kena ganggu yang macam-macam. Nah, itu kenapa kemudian perempuan dilarang untuk berziarah kubur kalau di mazhab Maliki gitu. Jadi kita lihat dulu yang dilarang itu dan dibolehkan tuh apanya gitu.
Kalau bagi mazhab Maliki, batah itu artinya betul-betul dilarang untuk ziarah kubur gitu. Nah, kita ada catatan yang tadi tuh, boleh ziarah kubur tapi dengan niatan zikrul maut, mengingat kematian, bukan meratap, bukan menangis. Dan Rasul ya memutuskan untuk berkemah di samping makam istrinya itu bukan karena mau meratap. Sedih kali lah aku nggak ada lagi istriku, coba kalau dia di sini sama aku. Enggak, bukan itu. Tapi memang Rasul ya itu ya, nggak ada lagi rumah buat balik gitu kan, rumah sudah dijual, diambil orang asetnya, dialihkan asetnya. Dan itu adalah ekspresi kerinduan. Bayangin aja kan Nabi udah 7 tahun di Madinah. 7 tahun di Madinah gitu kan. Kemudian kan kejadian Amul Husni itu atau tahun kesedihan itu kurang lebih sekitar 2 sampai 3 tahun sebelum hijrah. Jadi total 10 tahun lah sudah tidak bersama jasad atau tidak bersama jasadnya Khadijah gitu kan, nggak ngobrol bareng, nggak cerita-cerita. Ya jadi balik atau bikin tenda-tendaan di samping makamnya itu ya itu ekspresi emotionally aja gitu. Jadi bukan menjadi syariat dan menjadi hukum gitu. Allah taala alam. Baik, jadi, apa namanya, cara kita menangkapnya, tidak boleh terlalu kaku juga gitu ya, Kak? Bisa disimpulkan kayak gitu ya. Jadi bukan berarti kemudian Rasulullah melakukan itu, kemudian kita, langsung menyimpulkan bahwa, "Oh, Rasulullah kan melakukan ini, berarti kita, bisa juga melakukan ini." Nggak gitu ya, nggak semudah itu gitu mungkin ya, cara menyimpulkannya. Baik. Nah, gimana Kak Sabrina, ada yang ingin dijelaskan lagi? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Kalau dari saya cukup. Jazakallahu Oke. khairan saja. Oke, terima kasih. Nah, untuk, yang lain, teman-teman dan kakak-kakak yang lain silakan kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, jangan malu-malu. Ini saatnya kita memperluas ilmu pengetahuan kita, mumpung ada Kak Putri di sini ya. Insyaallah, apa namanya, dalam ilmu pengetahuan, dalam mencari ilmu gitu ya, nggak boleh ada yang malu-malu gitu, seperti yang kemarin juga udah disampaikan oleh Kak Putri, yang kita bisa juga ambil hikmahnya dari para sahabiah ini. Oke, nah kalau misalnya nggak ada yang mau bertanya, aku nanya lagi, karena aku orangnya kepo. Boleh, boleh. Oh, ini serius nggak ada yang mau nanya lagi nih, guys? Nanti drop aja di kolom chat dulu, drop di Iya, kolom chat boleh. buat teman-teman yang Kalau lain. ada yang, mungkin lagi ribet mungkin dengan anaknya ya, mungkin lagi ngurusin, anak atau mungkin lagi, nyiapin makanan atau suaminya mungkin baru pulang bukain pagar gitu ya. Nah jadi Oke. jadi, boleh boleh banget, di-drop dulu di kolom chat sambil, menunggu-nunggu itu, mungkin aku bisa nanya dulu beberapa hal ke Kak Putri ya. Nah, ini kan memang, kepribadiannya Ummu Habibah ini luar biasa ya gitu ya dan, sama juga dengan para sahabiah lainnya yang memang harus kita teladani gitu. Nah, menurut Kak Putri sendiri nih, dari banyaknya hikmah ini apa sih yang, kita bisa ambil sebagai perempuan modern zaman sekarang gitu ya? Perempuan modern lagi. Ya, istri-istri modern zaman sekarang gitu ya dalam mungkin, dalam kaitannya dengan, bersama suami, dalam kaitannya menghadapi pernikahan, dan juga dalam kaitannya juga membesarkan anak gitu ya. Mungkin di sini ada juga yang, sedang merencanakan ya, ada mungkin yang sedang berusaha gitu ya, gila aja gitu Ummu Habibah bisa dapetin nabi gitu kan. Padahal bapaknya, Abu Sufyan ya kan, itu yang pertama. Yang kedua, Abu Sufyan ini kan kemudian anaknya yaitu Muawiyah ini, yang juga saudara laki-lakinya Ummu Habibah kan juga juga pada akhirnya jadi khalifah kan, ya nggak sih, Kak? Ya kan? Ini Abu Sufyan yang sama Iya, kan betul. Iya, orang yang sama betul. iya kan? Soalnya, nama orang Arab nih mirip-mirip, Kak, karena suka ketuker-tuker gitu. Nah ini kan, pada habis kekhalifahan Khulafaur Rasyidin kan kemudian Muawiyah bin Abi Sufyan bikin kekhalifahan gitu kan. Nah, pada saat itu, Habibah masih hidup atau enggak, Kak? Nah, kalau misalnya memang masih hidup, eee, gimana posisi Ummu Habibah saat Muawiyah menjadi khalifah? Apakah memang, dia kemudian menjadi, penasihat, mengingat, beliau itu kan juga bagian dari, Ummul Mukminin gitu ya, Kak. Nah, itu kemudian peran strategisnya seperti apa sebagai seorang, Ummul Mukminin dan kemudian juga sebagai saudarilah gitu dari seorang khalifah gitu?
Iya. Oke. Dari nomor 2 dulu ya. Panjang Nomor kali 1 ya, aja Kak? aku udah lupa nih, Cok. Enggak apa-apa. Tapi yang Iya. ini perempuan modern ya. Oke. Dari nomor 2-nya dulu karena yang nomor Iya. 2-nya agak berat kan. Maksudnya ini tentang politik. Jadi apakah Ummu Habibah berposisi sebagai apa pada saat itu ya? Jadi kan kita kalau di profilnya tadi kalau masih mengingat ya, Ummu Habibah ini kan wafatnya justru di pemerintahannya Muawiyah ya, pemerintahannya Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, kalau di pemerintahannya Khulafaur Rasyidin, jadi Khulafaur Rasyidin itu kan cuman kurang lebih 30 tahun ya, nggak sampai 30 tahun. Nah, sebenarnya 30 tahun itu juga dibatasi sama Nabi. Nabi yang memang membatasi ya. Nabi memang membatasi secara tersirat bahwa Khulafaur Rasyidin itu nggak boleh lebih dari 30 tahun gitu. Nah, jadi kalau di zaman Khulafaur Rasyidin, istri-istri Nabi ini memang disantuni, dilindungi dan segala macam gitu ya. Bahkan dijadikan rujukan. Contohnya Umar pernah bertanya pada siapa yang kemarin pada saat kita belajar ya, Umar pernah bertanya pada Zainab gitu kan. Jadi ada apa namanya? Ada peran dari para ummul mukminin ini karena mereka dianggap sebagai orang yang paling dekat dengan Nabi dan pasti punya banyak ilmu yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW gitu. Jadi pada saat itu seperti itu. Tapi kita juga tidak bisa menutup mata dan pura-pura nggak tahu dengan kejadian Hasan dan Hussein gitu ya. Jadi mulai dari Ali bin Abi Thalib, kemudian Hasan, Hussein, Muawiyah sampai nanti Yazid. Nah, Yazid juga punya peran, Yazid bin Muawiyah, anaknya Muawiyah. Kan dari situlah kemudian khilafah Islam menjadi turun temurun ya, oligarki ya. Dia turun temurun dari apa namanya? Anak cucu gitu. Jadi pada saat itu posisinya seperti apa, wallahu alam, aku juga belum dapat referensi seperti apa. Tapi yang jelas kalau di masa Khulafaur Rasyidin memang istri-istri Nabi itu diberikan peran ya, diberikan peran. Tapi perannya tidak di dalam, nah ini perempuan-perempuan di masa kejayaan Islam itu ya, baik setelah Nabi wafat ataupun sebelum Nabi wafat, itu perannya adalah di bidang pendidikan, teman-teman. Ya, jadi perempuan itu memang perannya di bidang pendidikan dan satu lagi kesehatan. Jadi kalau teman-teman memang punya pilihan karir yang tidak melanggar fitrah keperempuanannya, fitrah kewanitaannya, dan juga bisa mengambil peran sebagaimana para ummah sholihah dulu, ya itu memang di dua bidang ini. Ini bukan kita artinya menyampingkan yang lain ya, enggak. Tapi ini kita belajar dari masa-masa sejarah dulu. Memang perempuan-perempuan itu ya fitrahnya keluar, fitrahnya sebagai perempuan itu keluar ketika dia menjadi seorang pendidik. Dan juga di bidang kesehatan ya, karena kalau bidang kesehatan ini bayangin kalau laki-laki sama perempuan lebih lembut perempuan kan, kebayang nggak punya suster laki-laki gitu, punya suster laki-laki, iya kalau telaten, kalau enggak habis gitu. Jadi memang di dua bidang itu teman-teman. Jadi istri-istri Nabi itu ya Ummul Mukminin setelah pasca wafatnya Nabi memang diposisikan sebagai ulama perempuan ya, ulama perempuan yang dimintai ilmunya dan pendapatnya. Tapi secara politik tidak ada posisi khusus gitu. Memang mereka di bidang pendidikan semua bergeraknya, semuanya ditaruh di bidang pendidikan gitu. Terus ya paling kayak Aisyah kan juga menguasai kedokteran ya. Aisyah juga menguasai kedokteran. Nah, itu juga bidang kesehatan gitu. Nah, jadi teman-teman kalau ditanya bagaimana gitu ya posisinya adalah ya seperti itu tadi, sebagai seorang pendidik, pemberi nasihat, dan juga terkait dengan kisah Muawiyah tadi, itu kalau teman-teman pelajari bagaimana runtuhnya Khulafaur Rasyidin, kemudian ada jeda ya, masa Futurwa itu, aduh, kalau baca itu teman-teman, kita memang tidak bisa memungkiri ya, fitnah pasca wafatnya Nabi itu luar biasa. Setelah Nabi wafat itu berbagai fitnah itu betul-betul kita ngelihat fitnah Islam sekarang ya, fitnah yang terjadi di tubuh Islam sekarang itu tuh nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan yang dulu ya. Kalau teman-teman tahu case-nya perang Jamal, perang unta ya, itu Aisyah naik di atas unta, makanya namanya perang Jamal karena perangnya pakai unta, naik di atas unta. Itu bahkan sampai ada kejadian digambarkan di mana bukan tonggak, apa sih bilangnya kita, tombak ya, tombaknya mereka itu kan, mereka perang bawa tombaknya mereka itu di atasnya itu ditancapkan Quran, gini, ditancapin Quran ya. Kemudian Aisyah berteriak ya, kemudian juga ada
mujahid Islam yang lain yang teriak angkat senjata itu, bilang kalau kita bertengkar, ya, kalau kita perang dan kita nggak bisa menyelesaikan masalah ini, maka kemudian Islam ini akan habis di atas muka bumi. Itu posisinya Quran sudah ditusuk di atas tombak. Ya, maksudnya memberikan simbol bahwa ini kalau Quran nggak kita pegang sekuat ini, jatuh, habis kita semua. Islam nggak akan pernah lagi ada di muka bumi. Sampai kayak gitu. Jadi pasca wafatnya Nabi itu, makanya dibilang salah satu tanda kiamat itu adalah wafatnya Nabi terakhir. Jadi memang setelah pasca wafatnya Nabi, fitnah itu jadi luar biasa. Ya, banyak banget. Wah, pokoknya teman-teman kalau belajar mudah-mudahan objektif ya. Jangan jangan kita cuma ngerasa, ih kok ngeri banget, kejam banget. Ya, kita harus lihat, ya itulah sebuah sunnatullah yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Pasca wafatnya Nabi, ya dunia memang begitu. Sekarang tinggal gimana kita bertahan dan tidak terikut gitu. Nah, yang pertanyaan pertama tadi tentang bagaimana kita menjadi perempuan sebagai perempuan modern ya, yang katanya modern. Kan sekarang tuh banyak yang ngaku modern, tapi sebenarnya kita juga terjebak pada istilah modernitas itu apa. Mungkin gitu. belum modern Misalnya kali kayak, ya. Mungkin saat ini. Iya enggak, ini jokes-jokesnya Kayak doang. current Kan orang gitu situation. ya. Current situation. Soalnya gitu, aku tuh banyak lihat diksi-diksi yang lucu aja gitu ya. Nggak apa-apa kalau di sini nggak apa-apa karena aku paham maksudnya apa. Tapi lucu aja gitu. Misalnya kayak, ayo kita harus bangga menjadi perempuan modern. Terus perempuan modern itu apa gitu? Digambarkan seperti apa? Namanya kita harus jelasin kan, perempuan modern itu apa gitu. Artinya perempuan yang hidup di masa kini gitu. Soalnya agak lucu tuh kampanyenya. Perempuan modern itu adalah yang dia pakai baju bebas ya, merdeka. Dia boleh memperlakukan tubuhnya sesuai dengan apa yang dia mau gitu. Punya pikiran open minded. Aku bilang agak tipis antara open minded sama poison minded gitu. Pemikiran terbuka dengan pemikiran beracun gitu. Karena pemikiran terbuka itu bukan artinya masukin semuanya ke dalam otak gitu. Jadi kita juga harus paham gitu bahwa ketika kita membahas kisah-kisah ini bukan berarti kita kembali ke masa lalu atau kita menyesali keadaan kita masa sekarang. Enggak. Kita belajar pada orang-orang yang sudah sukses, sudah survive melewati fase-fase terberat dalam hidupnya ya, dan kemudian dia survive udah diganjar surga gitu kan. Itu yang kita mau ambil tuh, gimana mereka survive bisa sebagai manusia dan kemudian dimuliakan tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Nah, apa yang aku pelajari dari Ummu Habibah ini adalah strong karakter ya. Karakternya kuat banget gitu. Teman-teman bayangin, ketika cewek-cewek, jangankan suami, pacarnya minta dia melakukan sesuatu aja yang melanggar syariat, dia mau. Ya, cewek-cewek zaman sekarang, mohon maaf, di dalam ruangan ini insya Allah nggak ada lah. Ada tuh ya, Dek, untuk membuktikan cintamu kepadaku, tolong kirimkan foto titmu gitu. Aku pernah dapat denger informasi itu dari orang yang dekat denganku gitu, teman-teman dekatku. Ya, jadi cowok-cowok itu bilang gitu, kalau kau memang benar cinta sama aku, kau mau membuktikan kesungguhanmu, tolong kirimin fotomu yang tidak menggunakan pakaian apapun. Nah, cewek-ceweknya, oh iyalah, untuk menunjukkan bahwa aku serius setengah mati cinta sama dia, I'll do for you. Dia lakukan. Ketika dia lakukan, cowoknya simpan foto pornonya. Foto nggak benernya, udah disimpan sama cowoknya, dijadiin senjata. Besok-besok kalau ceweknya minta putus, dia bilang apa? Nanti aku publish ya fotomu. Ini dari orang deketku, aku denger kisahnya. Dan bukan satu, bukan dua, banyak gitu ya. Artinya di sekitar kita ada yang kayak gitu, teman-teman. Nah, perempuan belum jadi suami aja udah ngikut gitu loh. Udah udah candu gitu ya, tercandu-candu dia sama suaminya, sama pasangannya gitu. Nah, apalagi ketika sudah menikah kan udah ada kebutuhan. Mohon maaf ya, misalnya dia ngomong gini, aduh suaminya yang kayak kemarin kita sempat bahas ya, suaminya berzina, nauzubillah min dzalik. Suaminya berzina, suaminya bawa perempuan ke rumah, suaminya melakukan bla 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 di rumah. Dia nggak berani pisah, kenapa? Anak ya, demi anak. Padahal di situ imannya udah rusak, mentalnya rusak, kewarasannya udah rusak. Jadi teman-teman, sebagai seorang perempuan kita harus punya strong karakter gitu. Kita harus punya karakter yang kuat. Siapa diri kita harus berhasil mengenali ya. Sekali lagi jangan seperti perempuan-perempuan dalam sinetron. Nanti kalau aku sebut channelnya kena ban lagi gitu kan. Jangan seperti perempuan-perempuan dalam drama, dilempar, disiram air gitu ya.
kemudian ditampar, nauzubillah min zalik, diem aja, nggak pernah ngelawan. Kalaupun ngelawan cabe, besok dilayani lagi, gitu. Nggak begitu, teman-teman. Jadi Ummu Habibah tadi ya dari kisahnya, satu, dia mempertahankan keimanannya. Mau suaminya murtad kek, mau nggak ada yang melindungi dia kek, nggak ada yang istilahnya menafkahi dia nggak peduli. Yang penting iman nggak berubah. Nah, jadi itu karakter yang kuat, makanya kemudian Allah sampai menghadiahkan pernikahan dengan Rasulullah gitu kan. Nah, ini teman-teman, a strong karakter ini itu adalah hal yang di dalam Islam sangat bernilai tinggi ya. Satu lagi kisah orang yang Allah pilih karena karakter baiknya adalah siapa? Antara Umar bin Khattab dengan Amr bin Hisham atau Abu Jahal ya. Ini dua orang ini teman-teman. Rasul kan sempat doa. Rasul berdoa apa? Allahumma a'izal Islam bi umrin min umraini. Ya Allah, tinggikanlah, muliakanlah Islam dengan salah satu dari dua Umar ini. Kalau enggak Umar bin Khattab, Amr bin Hisham atau Abu Jahal. Allah pilih yang mana? Umar bin Khattab. Padahal secara level, secara status Abu Jahal tuh lebih tinggi dibanding Umar bin Khattab. Abu Jahal itu datang dari bani yang terhormat, ya, sedangkan Umar bin Khattab dari bani Adi, ya, maksudnya nggak tinggi-tinggi banget, ya. Nah, tapi Allah memilih siapa? Umar bin Khattab. Kenapa? Hikmahnya ternyata teman-teman, karena Umar bin Khattab punya strong karakter. Pada saat dia jahiliyah, di masa jahiliyahnya, ya, Umar itu teman-teman, Umar itu nggak akan pernah balik ke rumahnya. Kalau dia udah bawa pedang tuh, pedang pendek ya, buat berperang gitu. Itu dia bilang kalau nggak aku mati, lawanku mati. Nah, itu menunjukkan bahwa betapa kuat pendiriannya dengan apa yang dia pilih, dengan apa yang dia sudah choose untuk hidupnya, gitu. Ya kan? Itu Umar. Nah, sementara Abu Jahal, Amr bin Hisham, kenapa ini salah satu hikmahnya ya, kemudian muncul hikmahnya. Kenapa? Karena Abu Jahal ini sebenarnya hatinya itu sudah menerima Islam. Sebenarnya loh. Serius teman-teman, ini beneran. Abu Jahal itu hatinya sudah menerima Islam. Dia tuh sudah dengar, dia sudah pernah mendengar bacaan-bacaan Quran dan dia sebenarnya tertarik dengan Quran itu. Karena kan dia orang pintar. Dulu namanya Abu Hakam loh, bapak kebijaksanaan. Dia bisa baca, dia tahu sastra. Tapi satu hal yang membuat dia tidak mau masuk Islam, gengsi. Karena dia tidak mau apa yang selama ini sudah diterimanya sebagai seorang pembesar Quraisy, pembesar bangsa Arab, kemudian akan hilang kalau dia mengikuti agamanya Muhammad. Nah, gitu. Jadi dia gengsi. Nah, itu teman-teman. Maka strong karakter di dalam Islam itu ya, karakter yang kuat itu di dalam Islam itu dinilai tinggi sekali. Makanya perempuan-perempuan ya jangan jadi perempuan yang nggak punya karakter. Harus temukan karakternya sendiri. Kita belajar Ummul Mukminin ini buat apa? Buat nemuin role model kita. Kita mau jadi kayak siapa? Ya kan? Ini udah ada 11 nih. Ya, sampai minggu depan udah ada 11. Masa dari 11 satu pun nggak nyantol? Ya kan? Harus ada yang nyantol. Mau pakai model siapa? Mau dicampur-campur ya nggak apa-apa juga. Orang sebelah-sebelahnya perempuan baik kok, gitu kan. Kecuali ada yang ini dari perempuan Islam, ini nanti dari perempuan kafir ya. Jangan dong, jangan dicampur gitu. Tapi kalau misalnya sebelah-sebelahnya baik, masa iya kita meniru mereka kemudian jadi tidak baik kan enggak gitu. Jadi insya Allah itu untuk gimana kita mengambil ilmu dari para sahabat itu untuk diterapkan zaman sekarang. Gitu. Masya Allah. Oke. Ayo teman-teman, mungkin ada yang ingin ditanyakan nih, kita lihat dulu nih siapa yang masih aktif. Mungkin biar bisa di absen satu-satu dulu. Iya, ada Kak Dian, ternyata ada Kak Dian. Ada Kak Nurul Fauziah, ada tadi Kak Sabrina udah, ada Kak Ulfa, Kak Yolanda, terus kemudian ada Kak Ayuni, Kak Ayunisa, terus ada Kak Mutiara juga, ada Kak Nadia, ada Kak Nur, ada Kak Nurhayati. Ayo, siapa yang mau bertanya sebelum kita tutup sesi kajian kita hari ini. Nah, ini nih 2 yang terakhir nih dan sekali lagi sangat unik ya ceritanya gitu. Teman-teman, ini kesempatan yang baik banget untuk kita semakin memperdalam apa yang disampaikan. Yang nggak diabsen. Oh, maaf Kak, Masya Allah. Maaf, astagfirullah. Dia mau masuk di awal tadi itu. Lewat. Oh iya, aku nggak scroll ke atas, maaf Kak. Ada Kak Mahdia Ardina sebagai adinda tercinta dari Kak Putri. Mohon maaf. Ada lagi nggak yang belum diabsen? Kak Ulfa tadi udah belum ya? Kak Ulfa, ada Kak Udah. Mutiara. Ini mostly memang yang rajin kajian sih, yang rajin datang. Iya.
Ya padahal, luar biasa ya, materi yang disampaikan oleh Kak Putri dan ini juga karena ini tertutup gitu ya, di majelis yang diberkahi Allah ini mudah-mudahan, jadi ini kesempatan yang menarik sekali lagi untuk diperdalam. Nah, aku biasanya memang agak suka suka kalau nanya itu agak suka-suka, gimana ya, terlalu serius gitu ya. Jadi mungkin, bisa, bantuin dong nih biar kita nggak apa, biar agak cair dikit. Biar ada ice breaking-nya mungkin, dibantu dengan yang lainnya mungkin. Oke, apakah ada Mungkin yang karena ingin agak berat ya, agak iya, berat. hari ini berat, Kak, bener, Kak. Iya, udah perang, Udah nikah jarak perang, jauh gitu. masalah sejarah ya. Tapi emang sebenarnya, apa namanya, kita membahas Sahabiah ini juga memang kita harus ada sedikit, apa, fondasi sejarah lah tentang kehidupan Nabi juga gitu, biar biar nyambung gitu ya kan, Kak. Oh ini waktu Nabi pada saat seperti ini nih, menikah dengan Ummul Mukminin yang ini gitu ya. Karena, agak back and forth gitu ya, agak maju mundur. Oh iya, Kak Putri juga jelasinnya, jadi harus menjelaskan konteks baru biar bisa paham gitu ya. Gak ada cute gak ada kisah cute-cute-nya soalnya jadi serem iya. Sebenarnya cute, cuman kan kita bacanya per poin gitu kan. Iya, Jadi mungkin ini ya aku tambahin dikit lah ya. Kisah gini teman-teman, kalau kenapa jadi kayak oh ini kok jadi banyak kayak ceritanya gitu. Karena memang kita startingnya dari belakang kan. Kita kan Sirah Sahabiyah itu apa namanya? Kalau aku dulu belajarnya Nabi Muhammad dulu ya, baru Khulafaur Rasyidin gitu. Jadi apa? Dia nggak mundur, relate gitu. Cuma kan bayangin aja dalam satu event, dalam satu kejadian dalam hidup kita, kita bersinggungan dengan banyak orang. Misalnya nih, kalau suatu hari kajian ini jadi sejarah gitu kan, pasti beda kan versinya Putri, versinya Dion, versinya Kak Dian, versinya Nadia gitu. Ini beda-beda gitu. Jadi Siroh itu ya kayak gitu. Kenapa dia ada pendapat A, pendapat B, kemudian kenapa dia harus bukan maju mundur karena relasi antar cerita itu bisa beda-beda terhadap tokoh-tokoh tertentu gitu. Ini kan dari tokohnya istri-istri Nabi gitu kan. Tapi kalau dari versi Nabi kan beda lagi. Jadi memang kalau ditanya cute-cute-nya ya karena cewek ya, karena kita cewek, karena kita perempuan. Kalau kita lihat dari sudut pandang Nabi, baru kita tercandu-candu karena itu dari versi laki-laki gitu kan, dari sudut pandangnya laki-laki. Misalnya gimana Nabi memperlakukan istrinya gitu kan. Nabi suka nyisirin rambut istrinya, suka makan bareng sepiring berdua, mandi bareng. Kita kan kayak gitu, hah gitu kan. Jadi memang kita memahami pernikahan Rasul ini ya kalau mau diturunin per detail pasti nggak siap-siap, nggak selesai-selesai. Ya. Bayangin aja, Nabi hidup 63 tahun, ya kan? Terus mau kita selesaikan dalam waktu 2 bulan, ya nggak bisa lah. Kita aja belum 63 tahun. Dan itu banyak sekali pendapat dan sudut pandangnya. Jadi sebenarnya masalah cute apa enggaknya, tinggal ini kajian-kajian kita selama ini tuh pemantik doang, pemancing. Nah, selebihnya teman-teman kan aku udah sering kasih kayak coba cari kisah ini, coba cari tokoh ini gitu. Nah, itu harus pinter-pinter tuh cari sendiri gitu. Kenapa? Karena keinginan kita mencari itu ya, su'alun nisful ilmi katanya. Pertanyaan itu adalah setengahnya ilmu. Jadi kalau di otak kita udah mulai muncul pertanyaan, itu tandanya kita kritis. Dan itu sudah setengahnya ilmu karena kita bertanya, kita mengolah. Tapi kalau kita menerima aja antar nonton rekaman aja, rekaman oh catet gitu. Sayang, teman-teman harus kembangin lagi. Bisa jadi loh apa yang aku sampaikan bisa jadi ada salahnya. Aku manusia biasa, ya kan? Apa yang aku sampaikan bisa jadi ada salahnya dan kekayaan pertanyaan dari teman-teman itu juga akan memantik aku untuk berpikir. Jadi kita sama-sama saling support sebenarnya ketika kita ngomongin soal Sirah Sabiah, ya kan? Karena kita perempuan semua gitu sih. bener banget. Oke. Jadi gimana nih mau tetap denger yang cute-cute-nya? Mungkin Kak Putri punya stok cerita cute-cute. Banyak. Kalau yang cute kan banyak, cuma Banyak mau ya? sama yang mana? Iya. Cerita yang lucu-lucu gitu ya. Tapi emang, perlu diingatkan kembali ya seperti yang pernah disampaikan Kak Putri juga bahwa nabi nabi kita ini adalah sosok yang,
sangat romantis dalam memperlakukan istrinya gitu ya guys. Jadi kalau mau cerita romantisme, mau mengglorifikasi kisah itunya, ya tentu akan banyak banyak sekali gitu ya. Nah makanya yang paling penting untuk kita jalankan justru adalah keteladanannya gitu. Yoi. Kalau sekedar Jangan sedih-sedih cute-cute, sekali guys. iya, kalau sekedar cute-cute mah banyak yang cute-cute. Iya. Cuma pertanyaannya, bisa nggak kita jalaninnya? Iya, nggak sanggup kita, meleleh kita nanti guys. Iya, gitu. Oke lah, Oke. baik Kak, jika memang sudah tidak ada lagi yang ingin bertanya, mungkin Mm, kita sudah bisa tutup aja, dengan Kak Putri mungkin bisa menyampaikan kesimpulan terlebih dahulu, lalu bisa ditutup juga dengan doa. Silakan Kak. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Buat teman-teman ya, karena walaupun hari ini katanya nggak ada cute-cute-nya, nggak apa-apa lah ya. Karena tidak semua hidup tuh harus cute and sweet. Jadi kita hari ini memang belajar dari kestrongan seorang perempuan ya. Nanti kita ketemu lagi dengan Maimunah. Maimunah juga strong gitu ya, salah satu istri Nabi yang strong. Cuma masalahnya adalah gini, catatan sejarahnya itu ada yang banyak ya, ada yang dia terbatas gitu, informasinya terbatas. Jadi kenapa nggak ada, misalnya kok nggak ada cute-cute-nya? Ya nggak ada yang nyatet. Nggak ada yang mencatat atau kurang catatan terkait dengan ke-cute-cutannya gitu kan, malah lebih banyak misalnya diplomasi politiknya gitu kan. Istri Nabi memang ada beberapa yang dinikahi dengan apa namanya, dengan dasar politik ya. Politik ini jangan pikir politiknya zaman sekarang ya, oh politik itu kotor, enggak. Di dalam Islam tuh siasat itu siasat, bagaimana kita mengatur strategi gitu. Jadi dari Ummu Habibah tadi kita belajar ya, bagaimana kita sebagai perempuan harus punya karakter, harus strong ya teman-teman, nggak boleh diajak ke sana ngikut, diajak ke sini ngikut. Apalagi kalau kita sampai bucin kepada laki-laki, ya apapun yang dia perintahkan kita mau, nauzubillah min dzalik, enggak seperti itu teman-teman. Apalagi yang belum jadi pasangannya ya. Apalagi cinta beda keyakinan. Nah, ini sebuah kerepotan yang diundang sendiri sebenarnya dalam hidup gitu ya. Sebuah kesulitan yang diundang sendiri. Jadi teman-teman, kita dari Umi Habibah belajar tentang kekuatan karakter ya dalam diri seorang perempuan. Dan juga di sisi lain kita harus mengingat ya bagaimana Umi Habibah ini punya kemampuan diplomasi yang baik ya. Ya iyalah, dia anak dari seorang pembesar Quraisy ya, pembesar orang-orang penting di tengah bangsa Arab, maka dia memang punya kemampuan diplomasi yang baik. Dan itu yang kita sebagai perempuan harus juga punya, bagaimana kita bisa berdiplomasi, menyampaikan sesuatu dengan benar sekaligus dengan cara yang baik. Nah, kita bisa meniru itu semua ya. Kalau nanti teman-teman punya tokoh-tokoh lain mau didiskusikan, silakan. Oke, untuk itu udah. Nah, itu betul dari Kak Jini, lumayan ikutnya ya. Kekuatan karakter wanita adalah modal untuk membangun karakter kuat untuk anak-anak yang betul. Karena anak-anak itu bersandar pada ayah ibunya. Kayak kalau ayah ibunya gampang rontok kayak gipsum kesiram air gitu ya. Anak-anaknya pasti akan terjatuh ketika dia bersandar kepada ayah ibunya gitu. Jadi perempuan ya, mendidik seorang lelaki itu sama dengan mendidik seseorang satu, tapi mendidik seorang perempuan itu sama dengan mendidik satu generasi ya, karena seorang perempuan itu melahirkan satu generasi. Itu kenapa di dalam bahasa Arab ummun, imamun, ummatun itu satu akar kata dari kata amama, karena seorang ibu akan melahirkan umat, umat akan melahirkan pemimpin, pemimpin yang baik akan melahirkan lagi ibu-ibu yang baik ya, melahirkan generasi-generasi seorang yang baik, dan itu adalah lingkaran yang gak akan pernah berhenti. Jadi kita harus memperbaiki salah satunya. Mudah-mudahan dengan salah satunya diperbaiki, kita perbaiki dari ibu-ibunya, perempuan-perempuannya, akan melahirkan anak-anak yang menjadi pemimpin, pemimpin yang akan melahirkan umat, umat yang akan melahirkan ibu yang terbaik lagi, dan terus seperti itu siklusnya. Nah, itu dari kita, dari kajian Ahwat ini gitu ya, kita melihat kesalihan dari orang-orang terdahulu kita. Mari kita tutup dengan istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, 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 la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inni qad istauda'tuka ma'allamtani bih fardurhu ilayya 'inda hajati wa la tunsinihi abadan ya rabbal alamin. Ya Allah, telah aku titipkan apa yang telah Engkau ajarkan kepadaku, kutitipkan kepada Engkau, maka jadikanlah ia selama-lamanya dalam ingatanku, kembalikanlah ia padaku ketika aku membutuhkan ilmu tersebut. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Thank you teman-teman. Amin ya robbal alamin. Terima kasih banyak